Lagi pula, ada alasan lain. Bayangkan sekelompok kultivator pemurnian Qi tiba-tiba muncul dan melihat seorang ahli pendirian fondasi. Mereka pasti akan melaporkannya ke sekte masing-masing. Jika pemimpin sekte tidak menyelidiki, itu tidak masalah. Tetapi jika mereka melakukannya, akan sulit bagi Han Jien untuk menemukan tempat yang aman untuk berkultivasi. Dan mereka bahkan mungkin mengungkap rahasianya. Melihat awan api mendekat, ekspresi Liu berubah, dan dia bertanya dengan cemas, apa yang dilakukan murid-murid sekte awan api di sini? Yao Fei punya firasat buruk dan berkata, mereka mungkin mendatangi kita? Liu terkejut dan bertanya dengan bingung, begitu banyak orang, hanya untuk kita berdua? Yao Fei melirik kelompok yang mendekat dan berkata sambil tersenyum kecut, ingat? Terakhir kali di pasar perdagangan, kita menjual sejumlah artefak magis, termasuk beberapa ratus artefak awan api. Wajah Liu berubah sangat buruk saat mengingat kejadian itu. Ia berkata, maksudmu mereka datang untuk menyelamatkan muka? Tubuhnya gemetar, dan ia tak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Ia buru-buru berkata, kakak senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lari untuk menyelamatkan diri. Yao Fei menggelengkan kepalanya, tidak menunjukkan tanda-tanda khawatir, dan berkata, mereka banyak sekali, kemana kita bisa lari? Jangan khawatir, dengan senior di sini, kita akan baik-baik saja. Ya, ada senior juga. Liu diam-diam menghela napas lega, menegakkan punggungnya, dan menjadi penuh percaya diri. Tak lama kemudian, rombongan itu tiba di depan Han Jien dan yang lainnya. Sang pemimpin melambaikan tangannya, dan ratusan kultivator tiba-tiba bubar, masing-masing menunggangi awan api, mengepung rombongan itu. Kemudian, sang pemimpin mencibir dan berkata, Yao Fei, Liu, kalian berdua bajingan kecil, artefak sihir yang kalian jual terakhir kali jauh lebih mahal. Akhirnya kami berhasil menangkap kalian kali ini. Tubuh Liu gemetar, dan tanpa sadar dia mundur selangkah, menatap kerumunan dengan waspada. Yao Fei tetap tenang dan berkata dengan suara berat, Hong Jian, harga setiap artefak sihir ditentukan oleh para tetua. Kami tidak berhak mengubah harganya. Soal apakah harganya terlalu mahal, itu bukan urusan kami. Wajah Hong Jian memucat, dan dia berkata dengan dingin, cukup omong kosongnya. Apa kau percaya aku akan melumpuhkanmu sekarang juga? Yao Fei, tanpa menunjukkan kelemahan, berkata dengan tidak rendah hati maupun sombong, Hong Jian, apakah kamu tidak takut memprovokasi perang antara kedua sekte dengan melakukan ini? Mendengar ini, Hong Jian tertawa terbahak-bahak. Perang? Kau pikir perang tidak akan pecah jika aku tidak membunuhmu? Sebelum aku mati, aku akan memberitahumu sebuah rahasia lembah pemurnian akan segera menghilang dari benua ini. Kau lanjutkan saja. Setelah beberapa saat, kakak-kakakmu yang lebih tua akan pergi ke dunia bawah untuk bergabung denganmu. Salah satu murid Hong Jian melintas ke sampingnya dan berkata, kakak senior, kenapa kau membuang-buang waktu begitu banyak bicara dengan mereka? Ayo kita selesaikan ini dengan cepat agar kita bisa kembali dan bersenang-senang. Tidak. Hong Jian melambaikan tangannya dan berkata, Wang Lei, apa yang kau katakan salah? Tahukah kau mengapa kucing tidak menelan tikus utuh-utuh saat menangkapnya? Mengapa? Wang Lei bertanya secara naluriah. Bibir Hong Jian melengkung membentuk senyum aneh saat ia perlahan berkata, itu karena memakannya sekaligus terlalu membosankan. Hanya dengan menyiksa mereka perlahan-lahan sampai mati, kau bisa merasakan kenikmatannya. Setelah mengatakan itu, ia tertawa terbahak-bahak. Mendengar ini, para kultivator lainnya tak kuasa menahan tawa. Mata mereka penuh ejekan saat mereka melihat Yao Fei dan Liu. Liu sangat marah. Ia mengepalkan tinjunya dan meraung. Yao Jian, bajingan, aku akan membunuhmu. Hong Jian tertawa lebih keras lagi, melirik orang-orang di sekitarnya, dan berkata sambil tersenyum, lihat, mereka marah. Kucing paling suka tikus yang marah, itu membuat permainannya lebih menarik. Liu tidak bisa lagi mengendalikan emosinya dan hendak merapal mantra untuk melancarkan serangan ketika dia mendengar pesan telepati Yao Fei. Jangan impulsif, masih ada senior di sini. Mendengar kata senior, Liu langsung teringat tatapan dingin Han Jien. Tatapan yang terasa bagai seember air dingin yang disiramkan ke atasnya, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Seketika memadamkan amarahnya dan membuat tinjunya yang terkepal perlahan mengendur. Wang Lei terkekeh dan bertanya lagi, kakak senior, apa yang harus kita lakukan dengan kultivator itu? Tatapannya menyapu mereka berdua sebelum akhirnya tertuju pada Han Jien. Hong Jian sudah melihat Han Jien, tetapi tidak menganggapnya serius. Han Jien sudah berada di tingkat ke-10 pemurnian Qi, dan dengan begitu banyak saudara junior di sekitarnya, ia bahkan bisa dengan mudah menghadapi dua kultivator tingkat ke-10 lainnya. Mendengar kata-kata Wang Lei, sorot jijik melintas di mata Hong Jian, dan ia berkata, bunuh mereka semua sekaligus, untuk mencegahnya membocorkan berita. Mendengar ini, Wang Lei buru-buru mengangkat tangannya dan berkata dengan penuh semangat, adik-adik, ayo kita lakukan. Setelah menangkap mereka, kita akan melumpuhkan kultivasi mereka dan menyiksa mereka perlahan-lahan sampai mati.
Kerumunan bersorak dan mengetuk-ngetuk artefak magis di bawah kaki mereka. Awan api tiba-tiba membesar dan melesat ke arah Han Jien dan yang lainnya secepat kilat. Melihat begitu banyak artefak magis berterbangan ke arahnya, Yao Fei merasakan hawa dingin di hatinya. Ia bertanya-tanya mengapa Han Jien belum bergerak, tetapi kemudian ia menyadari bahwa udara di belakangnya tiba-tiba menjadi dingin. Mata Han Jien berkilat, raut wajah penuh penghinaan tampak di wajahnya. Lalu dia berkata dengan dingin, "Kau sedang mencari kematian." Han Jien melambaikan lengan bajunya yang panjang, dan embusan angin menderu, melewati 2 orang di depannya dan langsung menuju awan api yang datang. Setelah melewati 10 awan api, angin tiba-tiba berubah arah, mengitari kelompok itu sekali. Kemudian, semua awan api yang datang dari segala arah ditelan angin. Han Jien mengepalkan tangan kanannya dan berkata dengan dingin, "Ledakan!" Di tengah angin yang menderu, terdengar suara berderak, dan semua awan yang berapi-api itu hancur seketika, berubah menjadi cahaya merah dan menghilang ke udara. Semua orang yang hadir tercengang. Bahkan Yao Fei dan Liu, yang sudah tahu Han Jien kuat, tak kuasa menahan diri untuk tidak melongo. Suasana menjadi sunyi senyap, bahkan napas pun terdengar jelas. Detik berikutnya, teriakan terdengar dari antara para kultivator sekte awan api. Seorang kultivator batuk darah, wajahnya pucat pasi. Kemudian, semua murid sekte awan api mengalami nasib yang sama. Artefak ajaib itu hancur, dan kesadaran semua orang terpengaruh, mengakibatkan cedera. Jantung Hong Jian berdebar kencang. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan panik, "Kau, senior, aku tidak tahu kau ada di sini. Maafkan aku jika aku menyinggungmu." Mata Han Jien sedingin es saat dia mencibir. "Apakah menurutmu permintaan maaf sudah cukup?" Mendengar ini, wajah Hong Jian menjadi muram, dan ia dengan hormat bertanya, "Senior, apa yang ingin Anda lakukan?" Ia dipenuhi penyesalan. Mengapa ia tidak menyadari bahwa pihak lain adalah seorang master? Jika ia tahu sebelumnya bahwa kultivasi Han Jien telah mencapai tingkat ini, bahkan jika ia memiliki keberanian terbesar, ia tidak akan berani menyerangnya. Tapi sekarang, memikirkan hal-hal ini sia-sia, ia hanya bisa berharap pihak lain tidak akan menyalahkannya. Mati. Han Jien hanya mengucapkan satu kata, tetapi kata itu sedingin es, memancarkan aura yang mengerikan. Rasa hormat di wajah Hong Jian lenyap, digantikan oleh ekspresi garang. "Senior, meskipun kultivasi Anda tinggi, jangan lupa ada lebih dari 100 orang di sini. Bisakah Anda membunuh kami semua sekaligus?" Sambil berbicara, tangannya dengan cepat membentuk segel tangan. Kilatan cahaya putih muncul di hadapannya, dan bola api merah melayang di depannya. Bola api itu sangat panas, dan energi yang terkandung di dalamnya bukanlah kekuatan spiritual, melainkan energi yang paling murni. Melihat kakak senior mereka bergerak, para kultivator lain hendak merapal segel tangan mereka sendiri ketika tiba-tiba kilatan cahaya hijau muncul di depan Han Jien, dan pedang hijau kecil yang melayang di bawah kakinya lenyap. Semua orang terkejut dan segera melepaskan indera ketuhanan mereka untuk mencoba menemukan artefak magis tersebut. Namun sebelum mereka sempat merasakannya, mereka mendengar kakak senior mereka menjerit mengerikan. Firasat buruk menyelimuti mereka, dan mereka semua menatap Hong Jian, hanya untuk melihat lubang seukuran ibu jari di dadanya. Darah mengalir deras. Melihat ini, mata semua orang kembali terbelalak. Pedang terbang hijau itu luar biasa cepat, ia membunuh kakak senior mereka bahkan sebelum mereka sempat melacak lintasannya. Wang Lei, yang berdiri di samping Hong Jian, gemetar tak terkendali. Begitu pedang hijau itu terbang ke arahnya, ia merasakan kekuatan luar biasa yang terkandung di dalamnya. Ia bahkan tak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika pedang itu diarahkan padanya. Hong Jian melayang di udara, tubuhnya bergoyang tak tentu arah, seolah-olah akan jatuh kapan saja. Pupil matanya melebar, ia jelas tidak menyangka pedang hijau kecil itu begitu cepat. Ia membuka mulut, ingin berbicara, tetapi mendapati dirinya tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian, sosoknya menghilang, dan ia jatuh dari langit. Di udara, jiwa Hong Jian terlepas dari tubuhnya dan langsung berubah menjadi roh. Ia memelototi Han Jien dan berteriak, "Kenapa kau masih berdiri di sana? Bunuh dia!" Kerumunan itu saling memandang, tetapi tidak seorang pun berani bergerak. Han Jien mendengus dingin, dan dengan satu pikiran, pedang hijau kecil itu kembali berkilat, seketika muncul di hadapan Hong Jian. Setelah Hong Jian berubah menjadi roh, ia bahkan tak sempat mengucapkan sepatah kata pun sebelum jiwanya lenyap. Saat itu, bola api yang sebelumnya dilepaskan Hong Jian lenyap di udara dengan suara retakan pelan. Biasanya, tak seorang pun akan menghiraukannya. Namun saat ini, bola api itu menghantam semua orang bagai pedang yang menusuk jiwa mereka. Sekali mantra diucapkan, mantra itu akan runtuh dalam 3 tarikan napas jika tidak dikendalikan oleh kesadaran ilahi. Sejak Han Jien membunuh Hong Jian hingga saat jiwa Hong Jian tercerai-berai, waktu terasa begitu lama, namun tak disangka hanya butuh 3 tarikan napas. Ia bisa membunuh ahli tahap pemurnian Ki-10 hanya dalam 3 tarikan napas. Bahkan ahli tahap pembentukan fondasi pun tak mampu melakukannya.
Yao Fei dan Liu semakin yakin bahwa kultivasi Han Jian sudah pasti di atas tahap pembentukan fondasi. Jika tidak, membunuh Hong Jian tidak akan semudah menghancurkan semut. Terlebih lagi, barusan, Han Jian telah menyapu lebih dari 100 artefak magis ke angin dengan lambaian lengan bajunya, menyebabkan semuanya runtuh. Bahkan seorang kultivator pembentukan fondasi pun tidak mungkin memiliki kemampuan seperti itu. Semua mata tertuju pada Wang Lei. Hong Jian adalah murid tertua, dan Wang Lei adalah murid kedua. Dengan kematian murid tertua mereka bagaikan lalat tanpa kepala, benar-benar kebingungan. Dahi Wang Lei dipenuhi butiran keringat yang besar. Semua orang bertanya apa yang harus dilakukan. Dia masih ingin tahu bagaimana cara menyingkirkan masalah ini. Melihat meningkatnya niat membunuh di mata Han Jian, Wang Lei tahu bahwa jika dia tidak berbicara, dia mungkin tidak akan mempunyai kesempatan untuk berbicara sebelum dia meninggal. Wang Lei menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Senior, kami adalah murid sekte awan api. Mungkin ada kesalahpahaman antara kami dan lembah pemurnian senjata. Kami tidak menyangka akan melibatkanmu, senior." Melihat ekspresi Han Jian yang tidak berubah sama sekali, Wang Lei segera mengubah kata-katanya. Berkata, "Senior, kultivasi Anda begitu tinggi, jangan tersinggung. Anggap saja kami seperti kentut, lalu biarkan kami pergi." Ia mengangkat tangannya, mengepalkan tinju, dan membungkuk. Seandainya ia tidak sedang melayang di udara, tak seorang pun akan meragukan bahwa ia akan berlutut dan bersujud kepada Han Jian. Meskipun semua orang merasa malu dengan kata-kata Wang Lei, mereka tetap menurut, karena tidak ada yang ingin mati. Dihadapkan pada pilihan hidup atau mati, bahkan mengorbankan muka dan martabat pun diperlukan. Coba pikirkan mana yang lebih penting, hidup atau muka? Lagi pula, menghadapi lawan sekuat itu, memohon belas kasihan bukanlah hal yang terlalu memalukan. Ekspresi dingin Han Jian sedikit melunak, dan dia berkata dengan dingin, "Keluar." Kata-kata kutukan ini, yang biasanya membuat marah kebanyakan orang, terdengar seperti melodi yang indah ketika didengar di sini. Wajah Wang Lei berseri-seri karena gembira, dan dia segera menangkupkan tangannya dan berkata, "Terima kasih, senior." "Tunggu sebentar," Han Jian menambahkan. "Setelah kita kembali, kau tahu bagaimana kau akan menjelaskan semuanya kepada sekte, kan?" Wang Lei menganggukkan kepalanya seperti ayam mematuk nasi, lalu berkata, "Tentu saja aku tahu. Aku akan melaporkan kepada ketua sekte bahwa kakak seniorku kurang pengetahuan dan telah menyinggung seorang ahli tingkat inti emas, hingga akhirnya terbunuh." Setelah mengatakan itu, ia khawatir jawaban ini tidak akan memuaskan. Jadi ia menambahkan, "Jika senior merasa kurang tepat, aku bisa mengubahnya." Han Jian mengangguk dan berkata, "Oke." Sambil berbicara, tatapannya menyapu semua orang dan memperingatkan, "Keluar dari sini. Siapapun yang kembali dan bicara omong kosong akan bernasib sama dengannya." Jantung semua orang berdebar kencang. Tatapan Han Jian tertuju pada mereka, dan energi yang mereka hampir runtuh. Tanpa perlawanan sedikit pun, mereka mengangguk tanpa sadar, berkata, "Junior akan mengingat ajaran senior." Setelah berbicara, melihat Han Jian melambaikan tangannya, mereka segera mengeluarkan awan api dari tas penyimpanan mereka dan melarikan diri. Kelompok itu terbang sangat cepat, menghilang di cakrawala dalam sekejap mata. Takut Han Jian akan berubah pikiran dan membunuh mereka. Setelah beberapa saat, Yao Fei mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, "Senior, mengapa Anda tidak membunuh mereka semua?" Han Jian tertawa dingin dan membalas, "Kau orang pintar, tidakkah kau mengerti maksudku?" Jantung Yao Fei berdebar kencang, tetapi dia tersenyum dan berkata, "Senior benar, saya terlalu banyak bertanya." Han Jian mengangguk kecil, menatap ke arah pegunungan 100 mil jauhnya, dan berkata, "Kita hampir sampai." Mendengar ini, kedua pria itu membelalakan mata. Ekspresi terkejut terpancar di mata Yao Fei saat ia berkata dengan hormat, "Kami akan segera sampai. Kami akan segera mengantarmu ke lembah." Kelompok itu terbang dengan cepat dan tiba di luar sebuah lembah besar dalam waktu kurang dari setengah batang dupa. Lembah ini terletak di dalam pegunungan yang membentang ribuan mil. Berbeda dengan pegunungan di benua 10 penjuru, lembah ini tidak rimbun dan hijau, melainkan hamparan merah menyala, bagaikan lautan api yang luas dan bergelombang. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Adapun pepohonan di gunung, pepohonan tua yang menjulang tinggi jarang ditemukan. Kebanyakan berukuran besar, sekitar setengah ketebalan manusia. Pepohonan ini hadir dalam berbagai bentuk yang aneh, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan, daunnya berwarna merah. Layaknya pasir di gurun, warna merahnya begitu memukau dan memikat mata. Sebuah formasi pelindung didirikan di luar lembah, mencegah indera ilahi masuk. Tidak ada prasasti batu di luar lembah. Jika bukan karena dua orang yang memimpin jalan, Han Jian pasti akan kesulitan menemukan sekte tersebut meskipun ia melewatinya. Formasi di luar lembah sangat canggih, jauh melampaui formasi di benua 10 penjuru, dan bahkan melampaui formasi kuno di lembah 9 surga dalam beberapa hal. Han Jian sangat tertarik dengan metode penyembunyian aura dan penyatuan gerakan dengan lingkungan sekitar. Ketiganya mendarat di muara lembah,
dan Han Jien tak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah sekte-sekte di daratan tidak meninggalkan prasasti batu? Mendengar ini, keduanya tercengang, mata mereka penuh keheranan. Yao Fei tersenyum kecut dan berkata, Senior, tidak ada kerajaan di benua gagak emas, hanya sekte-sekte dari berbagai ukuran, dan mereka sering saling bertarung. Jika kita mendirikan prasasti batu di depan gerbang, bukankah itu akan memberitahu yang lain bahwa sekte kita ada di sini, sehingga mengundang sekte kultivasi lain untuk menyerang kita? Han Jien mengangguk dan melanjutkan, apakah setiap sekte memasang formasi pelindung seperti itu? Yao Fei tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan jujur, Senior, formasi ini tidak dibuat oleh murid-murid sekte lembah. Murid-murid di lembah belum memiliki kemampuan untuk menciptakan formasi seindah ini. Han Jien terkejut dan bertanya dengan bingung, jika bukan seseorang dari dalam sekte, lalu siapa yang mengatur ini? Yao Fei tahu bahwa Han Jien tidak akan mengizinkan mereka memasuki lembah kecuali ia menjelaskan situasinya dengan jelas, dan begitu masuk, nasib mereka akan tak menentu. Setelah memahami betapa seriusnya situasi ini, Yao Fei melepaskan bebannya dan menjelaskan secara rinci senior, sekte-sekte di benua ini beragam. Salah satu sekte, bernama Tianzhen Lou, sangat ahli dalam penelitian formasi array. Mereka menyempurnakan array menjadi jimat array dan menjualnya di pasar. Jimat-jimat ini dibagi menjadi 7 tingkat, masing-masing dengan harga berbeda. Sekte kami membeli jimat array tingkat 4, kultivator di bawah tahap Naschen Soul tidak dapat membedakan kualitasnya. Mendengar ini, Han Jien tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah artefak magis yang dibuat di lembah pemurnian juga dibagi menjadi 7 tingkat? Yao Fei mengangguk dan berkata, apa yang kau katakan benar sekali. Meskipun senjata yang ditempa di lembah ini terbagi menjadi senjata sihir tingkat 1 dan 7, kebanyakan adalah senjata sihir tingkat 1 dan 2. Sedangkan untuk harta sihir tingkat 3 ke atas, meskipun ada beberapa di sekte ini, jumlahnya sangat sedikit. Lagi pula, sangat sulit untuk menempa harta sihir tingkat 3 tanpa tingkat kultivasi minimal tahap inti emas. Han Jien mengajukan beberapa pertanyaan lagi yang menarik baginya, dan Yao Fei pun menjelaskannya. Ketika tidak ada lagi pertanyaan yang tersisa, Han Jien berkata, ayo pergi. Yao Fei berjalan ke tepi lembah, mengeluarkan kompas abu-abu, dan setelah menentukan arah, ia hendak merapal mantra ke dalam kehampaan di depannya. Tiba-tiba, kilatan cahaya putih muncul di depan matanya, dan sebuah formasi muncul dari udara tipis. Riak-riak muncul di formasi tersebut, dan sesosok melangkah keluar. Begitu orang itu melangkah keluar, ia melihat Yao Fei di depannya, dan tertegun. Ia berseru, kenapa kau masih hidup? Pria yang melangkah keluar bernama Kuo Heng. Ia tampak berusia 40-an, mengenakan kain abu-abu. Matanya tajam dan tajam, memancarkan aura seorang kultivator pendirian fondasi. Setelah berbicara, Kuo Heng tanpa sadar menyentuh kantong penyimpanan di pinggangnya, lalu menyadari kata-katanya terlalu tiba-tiba. Ia segera menarik tangannya dan bertanya, Yao Fei, mengapa kau butuh waktu lama untuk mengumpulkan pasir emas? Yao Fei adalah orang yang cerdas. Mendengar kata-kata Kuo Heng, ia teringat penyergapan sekte awan api dan langsung mengerti bahwa masalah ini pasti terkait erat dengan Kuo Heng. Dulu, Yao Fei akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan pergi dengan senyum tipis. Namun kali ini berbeda. Di belakangnya ada Han Jien, yang kemungkinan besar adalah ahli tingkat inti emas. Terus menanggung ini akan terlalu membuat frustrasi. Karena itu, ia berkata, Tetua Kuo, jangan bertele-tele. Rute yang kuambil bersama saudaraku adalah rute yang kau beritahukan kepada para murid sekte awan api, bukan? Meskipun Liu tidak terlalu pintar, dia mengerti maksud Yao Fei. Dia orang yang impulsif, dan dalam kemarahan yang meluap-luap, dia berteriak, Kuo Heng, kenapa kau melakukan ini? Kuo Heng terkejut, lalu berkata dengan marah, kalian berdua bicara apa? Percaya atau tidak? Aku akan menangkap kalian sekarang juga dan membawa kalian ke kepala penegak hukum untuk diinterogasi. Yao Fei mendengus dingin dan berkata, Penatua Kuo, kau sudah lama ingin membunuh kami, bukan? Mata Kuo Heng berkilat, lalu ia menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya, memanggil sebuah pedang panjang. Ia mengetuk bilah pedang itu, dan pedang itu langsung memancarkan cahaya menyilaukan. Kemudian, ia mendengus dingin, niat membunuh terpancar di matanya, dan berkata dengan muram, kau punya jalan menuju alam abadi, namun kau memilih untuk menerobos gerbang neraka. Karena kalian berdua tahu, maka aku akan mengantarmu pergi. Ia melirik Han Jien di belakang mereka berdua dan mendengus dingin. Aku tak menyangka kalian berdua, dengan tingkat kultivasi kalian yang rendah, akan mengenal murid dari sekte lain. Karena kalian di sini, matilah bersama. Dengan pikiran, pedang panjang yang melayang di depannya bersiul dan melesat langsung ke arah Han Jien. Kultivasi Kuo Heng tidak tinggi, hanya di tahap tengah pembentukan fondasi, sehingga ia tidak bisa melihat tingkat kultivasi Han Jien yang sebenarnya. Di mata Kuo Heng, Han Jien hanyalah seorang kultivator tahap pemurnian Ki-10. Membunuh orang seperti itu tidak akan membutuhkan banyak usaha. Ia bahkan yakin bahwa sebelum membunuh Han Jien,
Yao Fei dan Liu bahkan tidak sempat mengaktifkan formasi lembah dan memberitahu yang lain. Melihat pedang panjang itu melesat ke arahnya, Kuo Heng seolah sudah bisa meramalkan cedera parah, atau bahkan kematian, yang akan dialami lawannya. Senyum tipis tanpa sadar tersungging di bibirnya. Ketika pedang tetua itu mencapai Han Jien dan melihat pria itu berdiri tak bergerak, ia mengira Han Jien tertegun dan tertawa lebih keras lagi. Namun, tawa Kuo Heng tiba-tiba berhenti, matanya dipenuhi kengerian. Tepat saat bilah panjang itu hendak menyerang, Han Jien tiba-tiba mengangkat tangannya, meraih bilah di depannya. Tanpa melihatnya merapal mantra, ia hanya mengencangkan genggamannya. Dan dengan sekali patah, bilah itu patah menjadi dua. Kilatan pembunuh melintas di mata Han Jien saat ia berkata dengan dingin, "Apa kau pikir serangan seperti itu bisa membunuhku?" Ke-14 karakter ini masing-masing mengandung kekuatan spiritual yang luar biasa. Mendengarnya, Kuo Heng langsung berdarah dari ketujuh lubangnya. Matanya berkaca-kaca. Kuo Heng terhuyung, berseru, "Kau, siapa sebenarnya kau?" Setelah itu, ia menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya, dan sebuah kompas abu-abu muncul di tangannya. Ia merapal beberapa mantra pada kompas tersebut, membuatnya bersinar terang dengan cahaya perak, berubah menjadi garis lurus yang melesat menuju kehampaan di hadapannya. Formasi itu muncul kembali, dan Kuo Heng diam-diam menghela napas lega, dengan cepat melesat ke dalamnya. Kuo Heng baru saja melangkah ketika tiba-tiba ia merasakan nyeri yang menusuk di dadanya. Ia segera menunduk dan melihat lubang berdarah seukuran ibu jari di dadanya. Darah mengalir deras. Ketidakpercayaan memenuhi mata Kuo Heng. Ia tak percaya seorang kultivator tingkat ke-10 pemurnian Qi bisa membunuhnya dalam sekejap mata. Seketika matanya terpejam, Kuo Heng seolah mengerti. Tetapi sudah terlambat. Tubuhnya terhuyung, dan ia pun jatuh ke tanah. Begitu tubuhnya jatuh, jiwa Kuo Heng melayang keluar, mati-matian berusaha masuk ke dalam formasi. Namun, begitu ia masuk, ia merasakan daya hisap yang luar biasa menariknya menjauh, menyebabkannya terpental mundur tak terkendali hingga mendarat di tangan Han Jien. Han Jien memegang jiwa Kuo Heng, memasang dua segel sederhana di atasnya, dan melemparkannya kepada Yao Fei, sambil berkata, "Orang ini milikmu." Yao Fei mengambil jiwa Kuo Heng, matanya terbelalak tak percaya. Ia berseru, "Teknik penyegelan jiwa. Kau benar-benar tahu sihir semacam ini?" Han Jien terkejut. Mantra ini biasa digunakan di benua 10 penjuru, tetapi tatapan Yao Fei membuatnya tampak seperti harta karun. Han Jien menepuk kantong penyimpanannya di pinggang, mengeluarkan selembar giok, dan menyerahkannya kepada Yao Fei, sambil berkata, "Kalau kau suka, ambil saja." Alasannya memberi Yao Fei sesuatu sederhana. Yao Fei sangat patuh sepanjang perjalanan mereka. Menjawab semua pertanyaannya secara langsung tanpa menyembunyikan apapun. Itulah sebabnya Han Jien memberinya sesuatu. Liu, yang berdiri di samping, dipenuhi rasa iri, tetapi ia tidak memintanya, karena ia tahu meskipun ia memintanya, Han Jien tidak akan memberikannya. Saat ini, Liu tak kuasa menahan penyesalan. Jika ia tahu sebelumnya bahwa Han Jien begitu kuat dan memiliki sihir yang begitu kuat, ia seharusnya tidak ragu ketika Han Jien meminta sesuatu kepadanya, sehingga memberi Yao Fei kesempatan yang begitu besar. Han Jien bahkan tidak melirik Liu, dan berkata kepada Yao Fei, "Pimpin jalan." Ketiga sosok itu melintas dan memasuki lembah. Di dalam lembah, terdapat dua dunia yang benar-benar berbeda. Tak ada bunga atau tanaman, hanya rumah-rumah batu kecil yang dikelilingi barisan batu, menutupi bagian dalamnya. Indra ketuhanan Han Jien menyapu segala sesuatu di lembah. Tepat saat ia hendak memeriksanya lebih dekat, 10 kultivator tiba-tiba terbang dan tiba di hadapan mereka bertiga dalam sekejap mata. Yao Fei diam-diam menyampaikan suaranya kepada Han Jien senior, mereka semua adalah murid yang melindungi lembah. Han Jien tidak berbicara, tatapannya menyapu semua orang. Ia menyadari bahwa mereka hanya memiliki tingkat kultivasi tahap ke-8 pemurnian Qi, dan tidak menganggap mereka serius. Setelah 10 orang itu mendarat, pemimpin kelompok itu melirik Han Jien dan bertanya kepada Yao Fei, "Saudara muda Yao, siapa dia? Bagaimana kau?" Sebelum ia selesai berbicara, seorang murid di belakangnya tiba-tiba melihat sebuah jiwa yang tersegel di tangan Yao Fei. Setelah mengamati lebih dekat, ia mengenali wujud jiwa itu dan berseru, "Ah, kau membunuh tetua Kuo." Mendengar ini, ekspresi semua orang langsung menjadi gelap, dan mereka dengan cepat memanggil artefak sihir masing-masing, yang melayang di depan mereka. Pemimpinnya, bernama Wang He, merau marah, "Yao Fei, kau benar-benar membunuh tetua Kuo." Wajahnya memerah karena marah, urat-uratnya melotot, dan matanya merah. Ia jelas-jelas hampir meledak amarahnya. Bagaimana mungkin Wang He tidak murka? Kuo Heng adalah gurunya, dan ia baru saja meninggalkan gua ketika dibunuh. Yao Fei tidak mengakui maupun menyangkalnya, menangkupkan tangannya dan berkata, "Saudara-saudara senior, tetua Kuo menyuap murid-murid sekte awan api untuk membunuh kita. Untungnya, senior ini turun tangan, dan kita selamat." Ia kemudian melirik Kuo Heng yang tersegel di tangannya dan bertanya dengan marah, "Menurutmu,
Pengkhianat seperti ini pantas dibunuh? Tentu saja. Beberapa orang berseru dengan marah setelah mendengar ini. Wajah Wang He memucat, dan ia memelototi sekelompok orang yang langsung menutup mulut mereka. Wang He tersenyum dingin dan menggertakkan gigi, berkata, Yao Fei, beraninya kau. Sekalipun tetua Kuo benar-benar melakukannya, kau tidak berhak membunuhnya. Lagi pula, membawa orang itu ke lembah melanggar aturan sekte. Menurut peraturan lembah, kami berhak membunuhmu. Sambil berbicara, ia hendak mengendalikan artefak magis di depannya untuk membunuh Yao Fei. Indra ketuhanan Wang He menyapu Han Jien, menyadari bahwa ia hanya memiliki tingkat kultivasi pemurnian Qi tingkat ke-10. Meskipun ia bingung mengapa Yao Fei memanggilnya senior, ia tidak menganggapnya serius. Saat itu, Wang He dibutakan amarah. Ia tidak peduli apakah tingkat kultivasi Han Jien benar-benar tinggi atau tidak. Ia hanya ingin membunuh Yao Fei sesegera mungkin. Yao Fei tidak menunjukkan rasa takut. Ia berbalik, menangkupkan tangannya, dan berkata dengan hormat, "Senior, tolong bantu saya." Semua orang terkejut dengan sikap hormat Yao Fei. Sebelum mereka sempat berpikir lebih jauh, Han Jien melangkah maju dan berkata dengan dingin, "Minggir. Aku tidak ingin membunuh siapapun." Mulut besar sekali. Sebelum Wang He sempat menyelesaikan kata terakhirnya, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan segera mengubah kata-katanya. "Tuanku dibunuh olehmu?" Ia mengumpat dalam hati karena telah bertindak bodoh. Seharusnya ia sudah mencurigai kultivator asing itu sejak lama. Yao Fei dan Liu hanyalah kultivator tingkat kelima pemurnian Qi. Bagaimana mungkin mereka bisa membunuh tuannya? Bahkan penyergapan pun akan sulit dilakukan. Tatapan Han Jien dingin, dan ia tak ingin membuang kata-kata dengannya. Ia berkata, "Kalau kau tidak keluar dari sini, kau juga akan jadi mayat." Tepat pada saat itu, seberkas cahaya dengan cepat mendekat dari kejauhan, tiba di hadapan kelompok itu dalam sekejap mata. Sosok itu, berpakaian putih, berusia sekitar 20 tahun, sangat tampan, dan memegang kipas lipat di tangannya. Tingkat kultivasinya sudah berada di puncak tingkat ke-10 pemurnian Qi, dengan tanda-tanda samar potensi terobosan. Begitu orang ini muncul, semua orang kecuali Han Jien membungkuk dan berkata, "Salam, kakak senior." Yao Yue yang tersenyum tipis, menjentikan pergelangan tangannya, membuka kipas lipatnya, dan melambaikannya pelan, sambil berkata kepada Han Jien, "Rekan Taois, kau orang pertama yang berani mengatakan hal seperti itu di lembah pemurnian. Bicaralah, siapa yang mengirimmu ke sini?" Kipas lipat di tangannya sungguh istimewa. Permukaannya dilukis dengan gambar gunung, sungai, bunga, dan pepohonan. Setiap goresannya begitu nyata, hampir tampak nyata. Yang lebih menakjubkan lagi adalah kesadaran samar di dalam kipas itu, yang dengan jelas menunjukkan bahwa, seperti pedang hijau kecil milik Han Jien, kipas itu juga merupakan senjata sihir semu. Mendengar kata-kata pihak lain, Wang He tiba-tiba menjadi sangat percaya diri dan buru-buru berkata, "Kakak senior, dia membunuh guruku. Kau harus membalaskan dendam guruku." Sambil berbicara, dia berlutut di depan semua orang. Yao Yue yang mengangguk, melambaikan kipas lipatnya yang berubah menjadi aliran energi yang murni, dan menggunakannya untuk membantu Wang He berdiri. Kemudian, ia menatap Han Jien dan melanjutkan, "Rekan Taois, jika kau tidak mengatakan apa-apa, aku anggap itu sebagai persetujuanmu." Pada titik ini, nadanya berubah dingin. Ini lembah pemurnian. Bahkan jika kau seorang kultivator pendirian fondasi, kau bisa melupakan rencanamu untuk pergi dari sini hidup-hidup. Yao Yueyang telah menyimpulkan bahwa Han Jien kemungkinan besar adalah seorang kultivator pendirian fondasi yang menyembunyikan kekuatan aslinya. Meskipun ada banyak kultivator inti emas di benua gagak emas, hampir semuanya adalah pemimpin sekte dan tidak akan pernah merendahkan martabat mereka untuk menyembunyikan kultivasi mereka dan menyusup ke sekte lain. Sedangkan bagi kultivator jiwa baru lahir, hal itu bahkan lebih mustahil. Para ahli jiwa baru lahir dapat dihitung dengan 2 tangan, jadi mengapa mereka melakukan hal seperti itu? Namun, meskipun Han Jien memang seorang kultivator tahap pendirian fondasi, Yao Yueyang tidak terlalu ambil pusing. Ia telah membunuh setidaknya 80, bahkan mungkin 100, kultivator tahap pendirian fondasi. Kipas lipat di tangannya disebut kipas gunung dan sungai, yang disempurnakan 3 kali menggunakan metode khusus. Kipas itu bahkan dapat menandingi kultivator inti emas, apalagi kultivator tahap pendirian fondasi. Han Jien tertawa dingin, lalu mengatakan sesuatu yang tak pernah terbayangkan atau terbayangkan oleh siapapun. "Aku bisa menjawab pertanyaanmu, tapi aku harus membunuhnya dulu." Sambil berbicara, ia mengangkat tangannya dan menunjuk Wang He. Wajah Wang He menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, "Beraninya kau bicara begitu arogan? Jangan lupa, ini lembah pemurnian." Han Jien bahkan tidak meliriknya, tatapannya tertuju pada Yao Yueyang, menunggu jawabannya. Ekspresi Yao Yueyang serius, pikirannya tak terbaca. Ia berkata dengan suara berat, "Rekan Taois, apakah menurutmu aku akan menyetujui permintaanmu?" Sambil berbicara,
Ia diam-diam mengumpulkan energi yang dan menyalurkannya ke dalam kipas gunung dan sungai di tangannya. Kilatan cahaya putih muncul di kipas itu, lalu menghilang ke dalam tubuhnya. Melihat kipas gunung dan sungai itu lagi, meskipun tampak tidak berubah di permukaan, kipas itu memancarkan perasaan yang sama sekali berbeda, seolah-olah langsung mendapatkan energi tak terbatas. Mendengar jawaban kakak seniornya, Wang He tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada Han Jien, "Sekalipun tingkat kultivasimu tinggi, kau tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini." Han Jien mendengus dingin dan berkata, "Jika aku ingin membunuhmu, tak seorang pun bisa menghentikanku." Ia menepuk-nepuk tas penyimpanan di pinggangnya, dan sebilah pedang hijau kecil melayang di depannya. Melihat pedang hijau kecil itu, ekspresi Yo Yue yang berubah, dan ia mencoba menghentikannya dengan berkata, "Tidak." Sebelum ia selesai berbicara, pedang hijau kecil itu melesat dan muncul di hadapan Wang He. Dengan kecepatan seperti itu, Wang He tak sempat bereaksi dan hanya bisa menyaksikan pedang hijau kecil itu menembus tubuhnya. Kemudian, pedang hijau kecil itu melesat lagi. Wang He bahkan tak sempat melepaskan jiwanya sebelum hancur total. Setelah membunuh Wang He, Han Jien menyerungkan pedang hijaunya, menatap Yo Yue Yang, dan berkata dengan tenang, "Kamu bisa mengatakan apa yang ingin kamu katakan sekarang." Yo Yue Yang menatap Han Jien. Keheranannya akan kecepatan pedang hijau bercampur amarah yang tak terkira. Sebagai murid senior lembah pemurnian, ia telah gagal melindungi sesama murid, menyaksikan adiknya terbunuh tanpa daya. Di mana harga dirinya? Mendengar kata-kata Han Jien, Yo Yue yang mendengus dingin, tanpa menunjukkan rasa hormat, dan berkata dengan suara dingin, "Rekan Taois, tidakkah menurutmu kau bertindak terlalu jauh tadi? Jika ia tidak waspada terhadap pedang hijau Han Jien, ia tidak akan membuang waktu sebanyak itu dan pasti sudah melepaskan kipas gunung dan sungai untuk membunuhnya." Seberkas rasa jijik melintas di benak Han Jien saat ia berkata, "Kau tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Suruh kepala lembahmu keluar dan menemuiku." Mendengar hal itu, semua murid di sekitarnya tercengang, mata mereka penuh dengan keheranan. Yo Yue yang meraung, "Sombong sekali. Hari ini akan kutunjukkan padamu bahwa selalu ada orang yang lebih hebat darimu." Ia membuat segel tangan dengan tangan kirinya, dan kipas gunung dan sungai di tangan kanannya langsung memancarkan cahaya putih redup. Sungai dan gunung yang tergambar di kipas itu tampak hidup dalam sekejap. Dengan kilatan cahaya putih, sungai yang bergelora itu tiba-tiba melesat keluar dari kipas dan melayang di udara. Sungai itu membesar dengan kecepatan yang mencengangkan, dengan cepat menjadi sungai sepanjang 10 mil, melayang di atas kepala Han Jien. Wajah Yo Yue yang memucat, jelas menunjukkan bahwa mantra ini telah menghabiskan banyak energi yangnya. Namun, matanya cerah dan bahkan agak bersemangat. Ia berteriak, "Perahu kecil." Begitu ia selesai berbicara, sejumlah besar energi tiba-tiba dilepaskan dari sungai, mendarat di Han Jien. Han Jien merasa tubuhnya bergoyang, dan sedetik kemudian ia muncul di sungai. Suara deras air memenuhi telinganya, gelombang demi gelombang menghantam tubuh Han Jien. Jika ia tidak mengaktifkan perisai pertahanan di saat genting, ia pasti sudah tersapu arus. Saat itulah, Han Jien akhirnya mengerti mengapa mantra itu disebut perahu daun. Dalam mantra ini, ia bagaikan perahu daun, yang terus-menerus terancam oleh sungai. Semburan air menghantam perisai, dan dengan suara retakan yang keras, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya. Saat gelombang kedua menghantam, retakan pada perisai melebar dengan cepat, dan bahkan sebelum gelombang ketiga tiba, perisai itu runtuh. Alis Han Jien berkerut, dan dalam sekejap mata, ia memahami mantranya. Ia tidak terburu-buru menghancurkannya, melainkan memanggil perisai energi spiritual, menggunakannya untuk menahan gelombang yang bergulung-gulung sekaligus mempelajari misteri mantra tersebut. Ketika orang-orang di lembah melihat Han Jien bergoyang di sungai, semua orang kecuali Yo Fei tertawa penuh kemenangan. Yo Fei melepaskan indera ketuhanannya, mengamati setiap gerakan di sungai dengan saksama. Sesaat kemudian, senyum tipis tersungging di bibirnya. Ekspresi Li Yu berbeda. Ia yakin situasi Han Jien sudah tak ada harapan lagi, jadi ia buru-buru berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Sambil berkata, "Kakak senior, pembunuhan tetua Kuo sepenuhnya dilakukan oleh Yo Fei dan kultivator asing itu. Itu tidak ada hubungannya denganku." Sambil berbicara, ia bersujud beberapa kali, dahinya berlumuran darah merah terang. Yo Fei memelototi Liu di sampingnya dan mencibir, tak bertulang punggung. Tatapan dendam terpancar di mata Liu saat ia berkata kepada Yo Yue Yang, "Kakak senior, kultivator asing itu tidak hanya membunuh tetua Kuo, tetapi juga memberi Yo Fei sebuah slip gio kultivasi yang menyegel jiwanya. Slip gio itu ada di dalam tas penyimpanannya." Mata Yo Yue Yang berbinar. Sambil memanipulasi sihirnya, ia berkata, "Yo Fei, meskipun kita memiliki nama keluarga yang sama, aku tidak akan melindungimu. Keluarkan slip giok itu, dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu." Ia mengatakan ini bukan karena ia tidak ingin membunuh Yo Fei, melainkan karena ia khawatir Yo Fei akan menghancurkan tas penyimpanan itu karena marah.
Jika itu terjadi, isi tas penyimpanan itu akan hilang. Yao Fei adalah orang yang cerdas dan langsung melihat niatnya. Ia tersenyum tipis dan berkata, "Kakak senior, jika kau benar-benar menginginkan slip giok itu, aku bisa memberikannya padamu. Tapi," ia mengganti topik pembicaraan, lalu menatap Han Jien di sungai di atas, dan melanjutkan, "Jika kau bisa membunuh senior itu, aku akan memberimu slip giok itu. Bagaimana?" Khawatir Yao Yueyang akan bertindak. Ia menambahkan, "Kakak senior, jika kau bahkan tidak memiliki keyakinan sebesar itu, bahkan jika kau mendapatkan slip giok itu, senior itu akan mengambilnya setelah mematahkan mantranya." Dan kemudian, Yao Yueyang mendengus dingin dan berkata, "Kultivasimu tidak tinggi, tapi kau begitu licik. Aku benar-benar meremehkanmu." Ia melirik Han Jien di udara dan berkata dengan nada meremehkan, "Aku bisa membunuhnya hanya dengan jentikan jariku. Kalau kau tidak mengeluarkan slip giok itu nanti, aku akan membuatmu berharap mati." Sambil berbicara, ia membuat segel tangan dan tiba-tiba mengayunkan kipas gunung dan sungai di tangannya. Energi yang sangat besar menyembur keluar dari permukaan kipas dan langsung terbang ke sungai. Dalam sekejap mata, semburan air sungai semakin deras, dan aliran deras berubah menjadi anak panah air, melesat ke arah Han Jien. Saat anak panah air menyentuh perisai energi spiritual, perisai itu pecah dengan suara retakan. Energi di dalam anak panah air sedikit melemah, tetapi momentumnya tetap tak berkurang saat melesat ke arah dada Han Jien. Bersamaan dengan itu, Yao Yueyang berteriak pelan, dan anak panah air yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat terbentuk, dengan cepat mengembun menjadi puluhan ribu. Sekalipun Han Jien bisa menangkis anak panah pertama, rentetan anak panah air yang dahsyat itu sudah cukup untuk membunuhnya jutaan kali. Untuk sesaat, selain Yao Fei, tak seorang pun percaya Han Jien mampu bertahan dari mantra ini. Bahkan Yao Fei, yang yakin Han Jien tidak akan mati, merasa sangat khawatir, karena mantra ini terlalu kuat. Menurut diskusi pribadi di antara para murid di lembah, banyak kultivator pendirian fondasi telah mati di bawah mantra ini, dan bahkan mereka yang telah mencapai tahap akhir kesempurnaan agung pun langsung terbunuh. Panah air pertama mencapai Han Jien, yang mendengus dingin, mengulurkan tangan kanannya, dan meraih panah air itu. Dengan ledakan kekuatan yang tiba-tiba, panah air itu pecah, berubah menjadi tetesan air yang jatuh ke sungai. Melihat panah air yang mendekat, Han Jien melambaikan lengan panjangnya, melepaskan hembusan angin yang menerjang ke depan. Angin itu mencapai panah air, menelan semuanya sebelum kembali kepadanya. Semua orang terbelalak melihat pemandangan itu, karena pemandangan itu benar-benar berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Saat semua orang masih terguncang, Han Jien tiba-tiba berbalik, menatap Yao Yueyang di lembah, senyum dingin tersungging di bibirnya. Kemudian, dengan lambaian lengan panjangnya, angin kencang yang ia kendalikan benar-benar melesat keluar dari sungai. Saat angin itu melesat, angin pun menghilang, dan puluhan ribu anak panah air melesat langsung ke arah Yao Yueyang. Ekspresi Yao Yueyang berubah drastis. Ia segera mengangkat kipas gunung dan sungai di tangannya, mengayunkannya ke arah anak panah air yang terbang ke arahnya, dan berteriak pelan, "Kembali!" Bersamaan dengan gelombang ini, gelombang energi dahsyat meletus dari kipas gunung dan sungai, menghantam anak panah air tersebut. Anak panah air itu langsung membeku, tak mampu bergerak maju sedikit pun. Setelah diamati lebih dekat, terlihat bahwa anak panah air itu bergetar hebat, seolah-olah dua energi sedang berebut kendali. Wajah Yao Yueyang meringis kesakitan. Jelas, ia telah kalah dalam pertarungan ini. Yao Yueyang juga sosok yang kejam. Mengetahui dirinya bukan tandingan Han Jien, ia menepuk dadanya dan menyemburkan esensi darah, mencoba meningkatkan kekuatan serangan kipas gunung dan sungai secara paksa. Namun, saat esensi darah itu dimuntahkan, sebelum ia sempat mengendalikannya, kilatan cahaya putih muncul di panah air, yang tiba-tiba melesat dan tiba di depan Yao Yueyang. Tidak! Yao Yueyang merasakan kematian mendekat, pupil matanya mengecil, dan dia berteriak keras. "Rekan Taois, mohon ampuni saya." Saat itu, sesosok tubuh muncul dengan cepat, langsung berdiri di hadapan Yao Yueyang. Ia mengeluarkan perisai besar dari tas penyimpanannya dan mengangkatnya. Panah air menghantam perisai itu, pecah dengan serangkaian suara cipratan. Setelah semua panah air menghilang, ia menghela napas lega dan hendak menyimpan perisai itu ketika ia melihat retakan muncul di atasnya. Retakan itu semakin membesar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dan kemudian, dengan bunyi krek, perisai itu runtuh. Melihat ini, semua orang terbelalak, terutama lelaki tua yang tiba-tiba muncul, yang matanya berkilat tak percaya. Perisai yang baru saja ia keluarkan adalah senjata ajaib. Sekuat apapun kultivasi lawan, ia baru berada di tahap akhir pembentukan fondasi, kesempurnaan agung. Bagaimana mungkin ia bisa menghancurkan senjata ajaib? Lelaki tua itu tidak dapat memahaminya, betapapun ia memikirkannya. Di udara, sungai itu menghilang, berubah menjadi seberkas cahaya putih yang terbang ke gunung dan sungai Fen. Han Jien melintas dan mendarat di depan lelaki tua itu, sambil berkata,
Kau pastilah Master Lembah dari Lembah Pemurnian Senjata. Pria tua yang tiba-tiba muncul tak lain adalah Master Lembah dari Lembah Pemurnian Senjata. Ia tampak berusia 60-an dan sangat mirip dengan You Yueyang, terutama mata mereka yang sangat cemerlang. Pria tua itu, bernama You Qiguang, menarik napas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya untuk memberi salam, sambil berkata, "Rekan Taois, dilihat dari penampilanmu, kau seharusnya bukan seorang kultivator dari benua ini." Mendengar ini, mulut semua orang ternganga. Bahkan Yo Fei tak kuasa menahan diri untuk tidak mengagumi Master Lembah, yang sekilas tahu bahwa Han Jien bukanlah seorang kultivator dari benua gagak emas. Adapun yang lain, keterkejutan mereka berasal dari dua alasan identitas Han Jien dan tingkat kultivasinya. Sikap sopan Master Lembah sudah cukup untuk membuktikan bahwa kultivasi Han Jien tidak kalah dari Master Lembah. Namun, semua orang tidak mengerti mengapa Han Jien tampaknya hanya berada di tingkat ke-10 tahap pemurnian Qi. Han Jien tidak menjawab pertanyaannya, tetapi menatap You Yueyang dan bertanya, "Apa rencanamu dengannya?" You Qiguang tertegun sejenak, lalu berkata, "Rekan Taois, jika putraku telah menyinggung perasaanmu, aku mohon maaf di sini." Han Jien mendengus dingin dan berkata, "Apakah permintaan maaf sudah cukup?" Mendengar ini, You Qiguang kehilangan muka dan raut wajahnya menjadi muram. Sebagai penguasa sebuah lembah, ia sudah sangat murah hati dengan mengesampingkan senioritasnya untuk meminta maaf kepada seorang junior di tahap pembentukan fondasi. Tetapi pihak lain tetap tidak berterima kasih. Meskipun langkah Han Jien sangat kuat, You Qiguang tidak menganggapnya serius dan berkata dengan marah, "Rekan Taois, jangan bertindak terlalu jauh. Ini lembah pemurnian." Setelah You Qiguang selesai berbicara, dia melambaikan tangan kanannya, dan murid-murid di sekitarnya segera mundur ke samping. Melihat ini, para murid segera mengerti bahwa Gudong sangat marah dan ingin membunuh pihak lain. Dalam sekejap, semua murid berdiri di belakang You Qiguang, kecuali You Fei, yang berdiri bersama Han Jien. You Fei tidak menunjukkan tanda-tanda khawatir. Ia belum lama mengenal Han Jien, tetapi ia tahu bahwa mengingat kepribadian Han Jien, ia tidak akan pernah mengucapkan kata-kata itu tanpa keyakinan penuh. Melihat ekspresi Han Jien yang tak tergoyahkan, jantung You Qiguang berdebar kencang. Apakah pria ini benar-benar yakin bisa mengalahkannya? Atau ia sengaja berpura-pura? Ia sudah menyadari bahwa Han Jien menyembunyikan tingkat kultivasinya. Kultivasinya yang sebenarnya berada di tahap akhir, puncak alam pembentukan fondasi. Setelah berpikir sejenak, You Qiguang masih yakin bahwa meskipun sihir Han Jien kuat, dan senjata sihir semu itu sangat cepat, senjata itu tidak mungkin bisa melukainya. Perbedaan tingkat kultivasi ini tidak dapat dijembatani oleh harta sihir apapun. Memikirkan hal ini, You Qiguang mendengus dingin dan berkata, "Rekan Taois, jika kau melupakan masa lalu, semua orang di lembah pemurnian akan menganggapmu teman. Jika kau bersikeras, aku tak punya pilihan selain bertindak." Sambil berbicara, ia menepuk tas penyimpanan di pinggangnya, dan sebuah cermin perunggu kuno muncul di tangannya. Ia mengangkat cermin di tangannya dan mengarahkannya ke sinar matahari, dan cahaya merah muncul di cermin itu. Melihat cermin itu, Han Jien terkejut. Cermin ini persis sama dengan cermin perunggu gagak emas miliknya, tetapi sensasi yang dipancarkannya berbeda. Han Jien mengerahkan indera kedewaannya dan berfokus pada cermin itu, lalu tiba-tiba menyadari. Meskipun cermin itu mirip dengan cermin perunggu gagak emas, permukaannya bukan 9 gagak emas, melainkan 3. Dengan kata lain, cermin ini adalah replika. Umumnya, hanya artefak magis yang kuat yang dapat dipalsukan, dan meskipun artefak palsu tersebut menggunakan material terbaik dan teknik pembuatannya sangat terampil, mustahil artefak tersebut dapat melampaui artefak aslinya. Oleh karena itu, Han Jien sama sekali tidak khawatir. Ia mengangkat tangan kanannya, diam-diam membuat segel tangan, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, melepaskan energi spiritualnya. Namun kali ini, cahaya yang terpancar dari sela-sela jarinya bukan cahaya putih, melainkan campuran cahaya merah dan putih. Kilatan cahaya merah dan putih melesat lurus ke arah You Qiguang. You Qiguang mencibir, "Jari api? Kau pikir mantra seperti itu bisa melukaiku?" Ia mengangkat cermin perunggu di tangannya, permukaannya menghadap Han Jien. Seberkas cahaya merah menyambar, langsung menuju jari kekuatan spiritual. Kedua berkas cahaya itu bertabrakan di udara. Cahaya merah itu langsung menghilang, sementara cahaya pada jari kekuatan spiritual hanya sedikit meredup, melanjutkan lintasannya menuju You Qiguang. Ekspresi You Qiguang berubah drastis, ia sama sekali tidak menyangka hal ini akan terjadi. Ia buru-buru mundur. Tapi bagaimana kecepatannya bisa dibandingkan dengan jari spiritual? Dalam sekejap mata, jari spiritual itu sudah tepat di depannya. Dalam jarak sedekat itu, You Qiguang tidak punya waktu untuk merapal mantra, juga tidak bisa mengeluarkan senjata ajaib dari tas penyimpanannya. Sambil menggertakkan gigi, ia mengulurkan tangan kanannya ke depan dan meraih jari spiritual. Begitu ia menangkapnya, ekspresi You Qiguang berubah drastis. Dari sudut pandangnya sebelumnya,
Ia tidak melihat dengan jelas dua berkas cahaya di dalam jari energi spiritual. Ia hanya melihat cahaya merah dan berasumsi itu hanyalah teknik jari api biasa yang ditemukan di benua itu. Saat itu, ia bertanya-tanya bagaimana Han Jien, sebagai seorang kultivator luar, bisa mempelajari mantra ini. Pikiran itu hanya terlintas sebentar di benaknya sebelum ia menepisnya. Yao Qiguang tetap meremehkan. Kekuatan yang terkandung dalam teknik jari api tidaklah besar, mungkin akan berpengaruh terhadap lawan dengan tingkat kultivasi yang sama, tetapi dengan perbedaan satu tingkat, teknik itu tidak akan membahayakan mereka sama sekali. Inilah mengapa Yao Qiguang begitu berantakan dan tidak mampu membela diri setelah jari kekuatan spiritual menghancurkan cahaya merah. Saat Yao Qiguang menggenggam jari kekuatan spiritual, ia menyadari bahwa jari itu terdiri dari dua jenis energi. Ekspresinya berubah drastis, dan ia mengumpulkan energi yang di tangannya, berniat untuk menghancurkan jari kekuatan spiritual tersebut secara paksa. Namun, pikiran itu baru saja terbentuk, dan sebelum ia sempat bertindak, jari kekuatan spiritual telah menyusup ke dalam tubuhnya. Kemudian, sesuatu yang tak pernah dibayangkan Yao Qiguang terjadi, energi yang di dalam tubuhnya benar-benar dilahap oleh jari kekuatan spiritual, menghilang lebih dari setengahnya dalam sekejap mata. Tepat ketika Yao Qiguang dengan cemas mencoba mencari cara untuk melawan mantra ini, jari kekuatan spiritual menyerap cukup banyak energi dan runtuh. Dahinya bermandikan keringat dingin, dan ia menghela napas panjang lega. Jika mantra itu mengandung sedikit lebih banyak energi, bahkan jika ia tidak mati, tingkat kultivasinya akan turun drastis. Pada saat ini, Yao Qiguang merasa bahwa Han Jien sangat menakutkan. Metode seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang kultivator biasa. Yao Qiguang berpikir demikian, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Sekilas kepanikan melintas di matanya, dan ia mencibir. Wah, sihirmu memang kuat, tapi aku tidak menganggapnya serius. Kalau kau memang mampu, teruslah gunakan. Ia tak berdaya. Jika ia memohon perdamaian di depan begitu banyak murid, di mana wajahnya nanti? Tapi itu bukan kekhawatiran terbesarnya. Ia takut Han Jien datang ke sini dengan niat melakukan pembantaian massal dan menggantikannya. Memikirkan hal ini, tubuh Yao Qiguang bergetar tanpa sadar, dan matanya memancarkan sedikit niat membunuh saat dia menatap Han Jien. Han Jien sangat cerdik dan mampu membaca pikiran Yao Qiguang sekilas. Ia berkata dengan dingin, kalau kau pikir kau bisa menangkis seranganku, kau bisa mencobanya. Sambil berbicara, ia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk Yao Qiguang. Rasa jijik Yao Qiguang semakin dalam saat ia berkata, mantramu sangat kuat. Mantra itu tidak hanya menguras energi yang, tetapi juga kekuatan benuamu. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, jangan lupa, benua gagak emas hanya memiliki energi yang, tidak ada kekuatan lain. Setelah energi di tubuhmu habis, maka, ia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi ia mengerti bahwa Han Jien tahu apa yang ia maksud. Han Jien tidak menjawabnya, tetapi malah mengangkat tangannya dan melepaskan jari energi spiritual. Kilatan cahaya merah dan putih berubah menjadi garis lurus, menuju langsung ke arah Yao Qiguang. Kali ini, Yao Qiguang sudah siap. Ia menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya, dan lebih dari 10 harta sihir pertahanan muncul di tubuhnya. Ia menunjuk harta sihir tersebut, dan harta sihir itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Jari energi spiritualnya mendarat di harta sihir pertahanan pertama, yang runtuh hanya dalam setengah tarikan napas. Jari energi spiritual itu terus runtuh selama 7 harta sihir sebelum menghilang. Yao Qiguang diam-diam menghela napas lega dan berkata, lanjutkan. Aku ingin melihat berapa kali lagi kau bisa merapal mantra ini. Jika jari kekuatan spiritual hanya memiliki kekuatan serangan sebesar ini, ia tidak khawatir. Sebagai master lembah dari lembah pemurnian senjata, ia memiliki banyak harta magis. Ia bisa mengeluarkan ratusan harta magis pertahanan tingkat 3. Sedangkan untuk harta magis tingkat 4 ke atas, ia masih memilikinya. Tetapi bahkan jika ia mengeluarkannya, akan sulit dikendalikan. Jika terjadi kesalahan, ia akan kehilangan nyawanya di sini. Sebagai perbandingan, Yao Qiguang masih merasa bahwa menggunakan harta magis tingkat 3 untuk pertahanan lebih aman. Senyum aneh tersungging di bibir Han Jien. Aku juga ingin melihat berapa banyak harta sihir pertahanan yang tersisa. Ia belum menguasai banyak mantra. Jari kekuatan spiritual adalah yang terkuat. Untuk serangan lainnya, hanya cermin perunggu gagak emas dan pedang hijau kecil yang benar-benar bisa digunakan. Cermin perunggu gagak emas memiliki daya hancur yang luar biasa. Itu adalah kartu trufnya, sesuatu yang tidak akan mudah ia gunakan kecuali benar-benar diperlukan. Sedangkan untuk pedang hijau kecil, meskipun kuat, tidak bisa membunuh seorang kultivator inti emas. Oleh karena itu, satu-satunya mantra yang bisa digunakan Han Jien saat ini adalah jari kekuatan spiritual. Han Jien mengangkat tangan kanannya dan melancarkan serangan jari energi spiritual lainnya. Setelah melancarkannya, ia melihat Yao Qiguang tanpa pamer dengan mengeluarkan lebih banyak harta sihir pertahanan. Ia pun mendengus dingin. Dan dengan pikiran, ia melancarkan serangan jari energi spiritual satu demi satu,
terus-menerus hingga ia melepaskan 6 serangan sebelum berhenti. Di dalam dantian Han Jien, baik energi spiritual maupun energi yang telah terkuras, membuatnya mustahil untuk melanjutkan merapal mantra. Melihat 6 jari energi spiritual terbang ke arah mereka berturut-turut, baik Yao Qiguang, yang tengah diserang, maupun para murid di sampingnya membelalakan mata mereka karena terkejut. Hati Yao Qiguang berdarah. Ia baru saja mengeluarkan begitu banyak harta sihir pertahanan hanya untuk mengingatkan Han Jien bahwa meskipun ia menggunakan banyak mantra, ia masih bisa menahannya. Sekarang, lawannya telah menggunakan begitu banyak mantra. Meskipun ia bisa menangkis serangan lawan, harta sihirnya juga sangat terkuras. Ia telah menghabiskan waktu lama untuk menyempurnakan harta sihir ini, awalnya berniat menjualnya di pasar dengan harga bagus. Sekarang, semuanya telah habis. Satu demi satu artefak magis hancur di depan mata Yao Qiguang. Hatinya berdarah. Ketika 7 jari energi spiritual menghilang, kurang dari 3 artefak magis yang tersisa di hadapannya. Yao Qiguang sangat marah. Ia meraung, "Wah, kau kuat, tapi kau tetap akan mati di sini." Ia telah melihat bahwa energi yang Han Jien telah terkuras, membuatnya mustahil untuk merapal mantra yang kuat. Ia hendak menggunakan mantra untuk membunuh Han Jien ketika tiba-tiba, Yao Qiguang melihat kilatan cahaya putih di hadapan Han Jien. Ia membuka mulut dan menelan sesuatu, lalu energi spiritual yang terkuras dalam dantiannya pulih dengan kecepatan yang mencengangkan, kembali ke keadaan semula dalam sekejap mata. Mata Yao Qiguang terbelalak. Ia tak bisa membayangkan harta karun macam apa yang bisa langsung memulihkan energi yang terkuras. Namun, Yao Qiguang segera menyadari bahwa yang dipulihkan pihak lain bukanlah energi yang, melainkan energi yang sangat aneh, yang ia yakini berasal dari benua tempat pihak lain itu berasal. Dan yang ditelan pihak lain itu pastilah pil dengan kecepatan pemulihan yang sangat cepat. Setelah memikirkannya, Yao Qiguang merasa lega dan berkata sambil tersenyum, "Benuamu punya benda-benda yang bisa memulihkan energi. Jadi kenapa tidak kau simpan di benua gagak emas?" Ia menepuk tas penyimpanan di pinggangnya, dan 3 botol pil melayang di depannya. Botol-botol itu seluruhnya berwarna merah, terbuat dari batu awan api, dan beberapa ukuran lebih besar daripada botol-botol gio putih dari benua 10 arah. Han Jien mengerutkan kening. Energi yangnya telah terkuras, sehingga mustahil untuk melepaskan teknik jari kekuatan spiritual, yang menggabungkan 2 energi. Kekuatan jari kekuatan spiritual akan sangat berkurang. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan ia dengan santai mengangkat jarinya, mengarahkannya ke arah Yao Qiguang. Serangan jari ini tidak menghasilkan cahaya putih, melainkan, sebuah tangan besar energi spiritual dengan cepat terbentuk dan terbang menuju Yao Qiguang dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat yang sama, pedang hijau kecil yang melayang di atas kepalanya tiba-tiba berkelebat, tiba di hadapan Yao Qiguang. Ekspresi Yao Qiguang berubah. Ia sudah mempersiapkan pertahanannya, menunggu jari energi spiritual muncul, tetapi ia tidak menyangka lawannya akan mengubah mantranya. Melihat tangan energi spiritual yang terbang, Yao Qiguang tidak menganggapnya serius. Ia membuat segel tangan dan melepaskan 2 bola api, yang masing-masing terbang ke arah pedang hijau dan tangan energi spiritual. Saat bola api itu mendekati pedang hijau, kilatan cahaya hijau muncul di bilahnya, lalu lenyap di udara, lalu muncul kembali sedetik kemudian di depan bola api lain. Bola api itu mengenai pedang hijau, membuatnya terpental. Lintasan bola api merah itu sedikit berbelok, menyerempet tangan besar energi spiritual. Arah tangan besar itu tiba-tiba berubah, langsung menuju beberapa botol pil di depan Yao Qiguang. Yao Qiguang berteriak ketakutan dalam hati. Tangannya dengan cepat membentuk segel tangan sambil berteriak pelan, "Lautan api!" Gelombang energi yang dahsyat meletus dari tubuhnya, langsung menuju ke ruang tempat Han Jien berada. Seketika, ruang itu menjadi sangat panas, api berkobar silih berganti, menyelimuti Han Jien di dalamnya. Suhu di dalam ruang itu luar biasa tinggi. Apalagi Han Jien, yang baru berada di tahap pembentukan fondasi. Bahkan seorang kultivator inti emas pun kemungkinan akan terluka jika mereka tidak bereaksi tepat waktu terhadap mantra ini. Melihat Han Jien dilalap api, Yao Qiguang tersenyum gembira dan berkata, "Nak, kita lihat saja nanti." Ia menelan kata terakhir, "Mati." Pupil matanya tiba-tiba membesar, matanya dipenuhi rasa tak percaya, seolah-olah ia telah menyaksikan sesuatu yang tak dapat ia percayai. Yao Qiguang terkejut ketika api yang ia kendalikan berubah menjadi energi yang murni begitu mencapai Han Jien, mengalir ke dalam tas penyimpanan Han Jien. Berdasarkan pengalaman kultivasinya selama bertahun-tahun, ia dapat memastikan bahwa tas penyimpanan Han Jien pasti berisi harta karun yang tak tertandingi, bahkan mungkin senjata sihir kuno tingkat 7 atau lebih tinggi. Saat pikiran ini terlintas di benaknya, tubuh Yao Qiguang bergetar tak terkendali. Sebagai penguasa lembah pemurnian, ia lebih memahami kekuatan serangan mantra kuno yang luar biasa daripada siapapun. Artefak magis kuno berbeda dari artefak modern karena tidak memiliki hierarki klasifikasi yang kuat. Setiap kultivator, terlepas dari tingkat kultivasinya, dapat mengendalikannya. Namun,
Mereka yang tingkat kultivasinya lebih rendah hanya dapat menggunakannya secara mendasar dan tidak dapat menggunakan kekuatan penuh artefak tersebut. Tentu saja, ini tidak mutlak, karena artefak magis memiliki kesadaran, dan beberapa artefak kuno dapat aktif sendiri dalam keadaan khusus. Artefak magis di gudang Han JN adalah jenis ini. Bahkan saat tidak digunakan, artefak itu dapat secara otomatis menguraikan mantra dan secara paksa mengubahnya menjadi energi yang kemudian diserap ke dalam artefak. Artefak magis macam apa ini yang dapat mengaktifkan kekuatan supernatural seperti itu dengan sendirinya? Semakin Yao Qiguang memikirkannya, semakin ngeri ia. Ia menolak kenyataan ini dan meraung, mati. Di bawah kendali Yao Qiguang, lautan api yang mengelilingi Han JN tiba-tiba menyerbu ke arahnya. Merasakan gelombang panas mendekat, alis Han JN berkerut. Tanpa ragu, ia mengeluarkan cermin perunggu gagak emas dari tas penyimpanannya, lalu mengangkatnya dan memantulkannya ke lautan api di sekitarnya. Api itu langsung berubah menjadi energi yang murni, yang diserap ke dalam cermin. Awalnya, Han JN tidak berencana menggunakan cermin perunggu gagak emas, tetapi pemandangan di hadapannya melebihi harapannya. Demi keselamatan, ia terpaksa mengeluarkan cermin itu untuk menghadapi lautan api di depannya. Melihat cermin perunggu gagak emas, mata Yao Qiguang terbelalak tak percaya. Ia berseru, "Cermin ilahi gagak emas, siapakah sebenarnya dirimu?" Mendengar ini, murid-murid di sekitarnya tercengang, mata mereka terbelalak tak percaya, seakan-akan mereka telah kehilangan jiwa mereka. Apa itu cermin perunggu gagak emas? Tak seorang pun kultivator di benua gagak emas yang tidak mengetahuinya. Cermin perunggu gagak emas adalah simbol benua gagak emas dan harta karun paling berharga di paviliun gagak emas. Bagaimana mungkin harta karun seperti itu berakhir di tangan seorang kultivator asing? Banyak murid yang sempat kebingungan, tak mampu memahami apa yang sedang terjadi. Yao Qiguang juga bingung, ia tidak mengerti alasannya. Pertama, Han JN adalah seorang kultivator luar. Bagaimana mungkin ia memiliki harta paling berharga paviliun gagak emas? Kedua, pihak lain jelas bukan murid paviliun gagak emas. Sekalipun ia pernah ke paviliun gagak emas atau memiliki hubungan dekat dengannya, mustahil mereka akan meminjamkannya cermin ilahi gagak emas. Lebih lanjut, sekalipun paviliun gagak emas telah memberinya cermin ilahi gagak emas, mengapa ia datang ke lembah pemurnian? Yao Qiguang tidak percaya bahwa pihak lain mengincar buku petunjuk pemurnian senjata di lembah. Di benua gagak emas, meskipun tidak banyak sekte yang berspesialisasi dalam pembuatan senjata, setidaknya ada 5 sekte seperti lembah pembuatan senjata. Bahkan sekte dengan peringkat rendah dari kelima sekte ini, paviliun pemurnian harta karun, jauh lebih kuat daripada lembah pembuatan senjata dalam hal kekuatan keseluruhan. Yao Qiguang tidak meragukan bahwa cermin ilahi gagak emas yang dimiliki Han JN adalah replika. Setelah bertahun-tahun membuat senjata, meskipun ia tidak dapat menciptakan senjata ajaib yang tiada tara, ia masih dapat membedakan antara barang asli dan replika. Mata Yao Fei terbelalak kaget. Ia berpikir, siapa dia? Mengapa dia memiliki cermin ilahi gagak emas? Apakah dia menemukannya di magma yang tak terbatas? Namun kemudian ia menyadari ada yang salah. Legenda cermin ilahi gagak emas diketahui semua orang di benua itu. Hanya ada satu cermin perunggu gagak emas di benua itu. Bagaimana mungkin ada 2? Bahkan manusia biasa yang tidak mengenal sihir pun tahu ini. Saat semua orang terkesiap kaget, indera spiritual Han JN tergerak, dan tangan spiritual yang kuat kembali ke depannya, meletakkan beberapa botol pil di tangannya. Tanpa ragu, Han JN mengetuk tutup botol, dan sebuah pil merah muncul di hadapannya. Cermin perunggu pil itu berwarna merah menyala, mengandung energi yang sangat besar. Permukaan pil itu memiliki 4 riak, yang dengan jelas menunjukkan bahwa, seperti di benua 10 penjuru, kualitas pil dibedakan berdasarkan polanya. Han JN mengambil pil itu dan menelannya. Energi spiritualnya pulih dengan sangat cepat, kembali 10% dalam sekejap mata. Meskipun kecepatan pemulihan ini jauh lebih lambat daripada cairan spiritual, jauh lebih cepat daripada pil biasa. Dengan kecepatan ini, ia akan pulih sepenuhnya hanya dalam beberapa tarikan napas. Energi yang terkandung dalam pil ini sangat besar, dan sisanya dapat disimpan dalam darahnya untuk mengubah fisiknya. Setelah Han JN menelan pil itu, Yao Qiguang tersadar dari keterkejutannya. Ia menatap Han JN dan bertanya dengan suara berat, "Siapakah kau sebenarnya?" Ia melihat bahwa ke-9 gagak emas di cermin ilahi gagak emas telah menyala, dan ia tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Legenda mengatakan bahwa begitu mata ke-9 gagak emas memancarkan cahaya, itu membuktikan bahwa cermin perunggu itu menyimpan energi yang luar biasa, memenuhi syarat minimum untuk melepaskan kekuatan supernatural. Konon, energi yang tersimpan berbeda menghasilkan kekuatan supernatural yang berbeda pula. Jika seseorang dapat menyimpan seluruh energi di dunia di dalam cermin perunggu, serangan yang dihasilkan akan cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Tentu saja, ini hanyalah legenda. Apakah cermin ilahi gagak emas benar-benar sekuat itu masih belum diketahui.
Satu-satunya kepastian adalah bahwa bahkan kekuatan supernatural terlemah di dalam cermin ilahi gagak emas cukup untuk membunuh seorang kultivator inti emas jutaan kali. Melihat ekspresi semua orang, Han Jien mengerutkan kening dan merenung. Benua ini disebut benua gagak emas, energi antara langit dan bumi adalah energi yang, sekte terbesar disebut pavilion gagak emas, dan senjata ajaib Yoki Guang adalah replika cermin perunggu gagak emas. Semua ini mengarah pada satu hal, cermin perunggu gagak emas memiliki hubungan dekat dengan benua ini. Jika memang begitu, kemungkinan besar akan menimbulkan banyak masalah. Setelah mereka melihatnya, ia harus membunuh mereka semua atau memanfaatkan mereka untuk kepentingannya sendiri. Han Jien ragu sejenak, lalu memilih yang terakhir. Meskipun ia telah membunuh banyak orang selama bertahun-tahun, setiap orang harus dibunuh. Dalam situasi saat ini, bahkan membunuh semua orang pun tidak akan banyak berpengaruh. Tingkat kultivasi Han Jien saat ini sudah lebih dari cukup untuk menghapus ingatan para murid ini. Adapun Tang Qiguang di depannya, ia sudah menemukan cara untuk menghadapinya. Memikirkan hal ini, Han Jien mengangkat cermin perunggu gagak emas, mengarahkan cermin itu ke arah Tang Qiguang, dan berkata dengan dingin, "Siapa aku tidaklah penting. Kau hanya perlu tahu bahwa aku bisa membunuhmu." Setelah berkata demikian, ia menggerakkan indera ilahinya, dan mata 9 gagak emas di cermin perunggu itu tiba-tiba berkilat, berubah menjadi cahaya biru yang memadat di dalam cermin. Ia kemudian bertanya, "Mati, atau tunduk?" Suaranya dingin dan kejam, dengan nada yang tak terbantahkan. Pada saat ini, apakah Yoki Guang punya pilihan? Jawabannya ya, ia tak punya pilihan. Menyerah berarti bertahan hidup, melawan berarti mati seketika. Meskipun ia tak yakin kekuatan Han Jien sendiri cukup untuk membunuhnya, ia tak ragu cermin perunggu gagak emas mampu melenyapkan jiwanya. Cahaya biru di dalam cermin itu adalah api biru yang ditransformasikan dari api yang telah dikultivasi ke tingkat yang sangat tinggi. Energi yang terkandung dalam api biru itu, apalagi membunuhnya, akan membuat seorang ahli tahap jiwa baru lahir pun terluka parah, atau bahkan mati di tempat. Meskipun Yoki Guang enggan menyerahkan lembah pemurnian senjata yang luas, dan enggan menjadi budak orang lain, ia tak punya pilihan. Satu-satunya penghiburannya adalah Han Jien hanyalah seorang kultivator pembentukan fondasi. Jika tingkat kultivasi Han Jien setara dengannya, ingatannya bisa dengan mudah dihapus. Yoki Guang mengerti bahwa pihak lain tidak membunuhnya karena ia masih berguna. Setelah itu habis, Yoki Guang tersenyum pahit dan mendesah panjang, pasrah pada takdir. Mulai saat itu, hidupnya bukan lagi milik dirinya sendiri, melainkan milik tuan muda di hadapannya. Yoki Guang mengangkat kepalanya, hendak menepuk dahinya, ketika suara Yo Yue yang terdengar dari belakangnya. "Ayah, kau tak bisa tunduk padanya." Yoki Guang berbalik, melotot ke arahnya, dan berkata tegas, "Bajingan, serahkan jiwamu." Mendengar perkataan ayahnya, Yo Yue yang langsung tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku tidak akan menjadi pelayannya, bahkan jika aku mati, aku tidak akan." Saat dia berbicara, dia hendak bunuh diri. Han Jien bergerak cepat, muncul di belakangnya seperti hantu. Ia meletakkan tangan kanannya di dahi Han Jien, menyalurkan kekuatan spiritual yang luar biasa ke dalamnya untuk menyegel energi yang dalam dirinya. Kehilangan kultivasinya seketika dan menjadi manusia biasa. Yo Yue yang tersandung dan hampir jatuh. Setelah mendapatkan kembali keseimbangannya, ia memelototi Han Jien dan meraup marah. "Kenapa kau tidak membunuhku? Membunuhmu tidak berarti apa-apa bagiku." Han Jien mengambil kipas gunung dan sungai dari tangan Yo Yue yang dan berkata dengan dingin. Kemudian, ia berjalan selangkah demi selangkah menuju Yoki Guang dan berkata dengan tenang, "Kau tentukan nasibmu sendiri." Yo Yue yang adalah putra tunggalnya. Jika putranya meninggal, ia akan memilih bunuh diri daripada hidup sendirian. Tanpa diduga, Han Jien mengetahui isi pikirannya dan bertindak lebih dulu, menyegel kultivasi putranya. Dengan demikian, nasib putranya berada di tangannya sendiri, dan ia tidak lagi memiliki keberanian untuk bunuh diri. Saat ini, Yoki Guang tak kuasa menahan diri untuk mengagumi metode Han Jien. Kultivasinya lebih tinggi daripada Han Jien, dan sekilas ia bisa melihat bahwa usia Han Jien sebenarnya kurang dari 50. Di usia semuda itu, namun menunjukkan kecerdikan dan kedewasaan seorang kultivator berusia 1000 tahun, Yoki Guang merasa ngeri. Ia menarik napas dalam-dalam, menggertakkan gigi, membuka mulut, dan seberkas cahaya abu-abu melesat keluar, langsung menuju Han Jien. Han Jien memindai jiwa itu dengan indera ilahinya, dan setelah memastikan tidak ada masalah, ia membuka mulut dan menyerap jiwa itu. Ternyata itu bukan jiwa Yo Yue yang, melainkan jiwa utama dalam sistem 3 jiwa dan 7 roh. Baik manusia maupun praktisi, setiap orang memiliki 3 jiwa dan 7 roh, yang tak satu pun boleh hilang. Tanpa 3 jiwa itu, seseorang menjadi seperti orang bodoh, tak ingat apapun. Tanpa 7 roh, meskipun pikiran jernih, tubuh tak mampu bergerak. Apa yang disebut manusia fana sebagai kerasukan, terbaring di tempat tidur tak mampu bangun, sebenarnya adalah hilangnya 7 roh.
Mereka yang terlahir dengan cacat mental telah kehilangan 3 roh saat lahir karena suatu alasan. Tentu saja, ada satu perbedaan antara manusia fana dan kultivator. Kultivator dapat memisahkan 3 jiwa dan 7 roh mereka. Selama mereka mempertahankan 1 jiwa dan 1 roh, mereka tidak akan mati. Namun, manusia fana berbeda. Kehilangan 1 jiwa pun akan mengurangi kecerdasan mereka secara signifikan. Jika mereka kehilangan 1 roh, gerakan mereka akan menjadi tumpul dan tak bernyawa. Kehilangan terlalu banyak roh akan membuat mereka tampak seperti mayat berjalan atau binatang buas. Han Jien memiliki jiwa utama Yaoqi Guang, dan hidup atau matinya Yaoqi Guang sepenuhnya berada di tangannya. Hanya dengan satu pikiran, ia dapat menentukan nasib Yaoqi Guang. Lebih lanjut, dimanapun Yaoqi Guang bersembunyi, bahkan jika ia berada puluhan ribu mil jauhnya, Han Jien dapat mengetahui lokasinya dan memberikan perintah melalui hubungan antara jiwa utama dan jiwa tersebut. Ini adalah pertama kalinya Han Jien mengumpulkan jiwa utama lainnya. Untuk memastikan apakah itu sama ajaibnya dengan yang dijelaskan dalam buku panduan, ia menggunakan indera ketuhanannya untuk memberi perintah kepada Yaoqi Guang hapus semua ingatan murid yang hadir tentang apa yang baru saja terjadi. Jika ingatan satu orang saja tidak terhapus, atau jika kalian memiliki motif tersembunyi, konsekuensinya sudah jelas. Yaoqi Guang gemetar dan menangkupkan tangannya dengan kaku. Berkata, "Baik, Tuan, Guru." Setelah menjadi kepala lembah selama bertahun-tahun, ini pertama kalinya ia berbicara kepada seseorang dengan sikap seperti itu, dan ia benar-benar tidak terbiasa dengan hal itu. Han Jien melihat sekeliling dan tatapannya tertuju pada Yao Fei, yang berdiri tak jauh darinya. Ia berkata, "Kemarilah." Mendengar Han Jien memanggil namanya, Yao Fei tidak merasa senang, melainkan cemas. Ia menggertakkan gigi dan menghampiri. Mata Han Jien berkilat, dan dia berkata dengan dingin, "Aku tidak ingin menghapus ingatanmu." Kata-kata yang tampaknya sepele ini, menghantam Yao Fei bagai beban berat yang menghancurkan, membuatnya sulit bernapas. Yao Fei tahu jika ia tidak bertindak sekarang, ia takkan selamat hari ini. Tanpa pikir panjang, ia memukul kepala Yao Fei dengan tangan kanannya, memisahkan 3 jiwa dan 7 jiwanya secara paksa, lalu menggertakkan gigi dan memuntahkan salah satu jiwanya. Di bawah kendali indera ilahinya, jiwa itu melesat ke arah Han Jien. Melihat kecerdikan dan kepraktisan Yao Fei, Han Jien menelan salah satu jiwa Yao Fei dalam sekali teguk dan berkata, "Ikut aku ke aula utama." Setelah itu, ia melesat dan terbang menuju aula utama di tengah lembah. Yao Fei tersenyum kecut, memanggil artefak sihirnya, dan mengikuti dari dekat. Setelah keduanya pergi, Yaoqi Guang muncul di hadapan putranya dengan cepat dan bertanya dengan khawatir, "Yueyang, apa kabar?" Wajah Yueyang pucat pasi, tanpa warna, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Ia berbisik, "Ayah, kau harus membalaskan dendam putramu. Kau harus membawa kipas gunung dan sungai itu keluar." Mendengar kata-kata putranya, Yaoqi Guang merasakan sakit yang tak terlukiskan di hatinya. Ia berkata, "Yueyang, jangan terlalu banyak berpikir. Ayah pasti akan membantumu memulihkan kultivasimu." Setelah berkata demikian, ia memberi isyarat kepada seorang murid untuk datang dan membantu putranya berdiri. Kemudian, ia memukul kepala kultivator itu dengan telapak tangan. Segumpal asap hijau mengepul dari kepala kultivator itu, dan semua yang baru saja terjadi terhapus sepenuhnya dari ingatannya. Setelah ingatannya terhapus, murid itu sedikit terkejut. Kemudian, melihat bahwa ia sedang mendukung Yao Yueyang, ia buru-buru bertanya, "Kakak senior, ada apa?" Sebelum selesai berbicara, ia melihat Yaoqi Guang di sampingnya dan terkejut lagi. Ia bertanya, "Master Lembah, apa yang baru saja terjadi? Apa yang terjadi pada kakak senior?" Wajah Yaoqi Guang menjadi gelap. Ia menghapus ingatan putranya dengan cara yang sama, lalu berkata dengan nada memerintah, bahwa dia kembali beristirahat, dan jangan tanya apapun padanya. Murid itu tidak berani berkata apa-apa lagi dan buru-buru membantu Yao Yueyang pergi. Melihat kebingungan di wajah putranya saat ia pergi, Yaoqi Guang mendesah. Ia membuat segel tangan, dan kilatan cahaya merah melesat dari tangannya, berubah menjadi berkas cahaya yang melesat lurus ke arah murid-murid yang tak jauh darinya. Berkas cahaya itu merasuki tubuh para murid, yang berteriak serempak, dan gumpalan asap hijau mengepul dari kepala mereka, menghapus ingatan akan apa yang baru saja terjadi. Aula utama lembah pemurnian sangat berbeda dengan aula-aula di benua 10 penjuru. Aula-aula utama di benua 10 penjuru semuanya terbuat dari kayu dan batu, memancarkan kemegahan yang tak terlukiskan. Namun, aula utama di sini, meskipun tingginya lebih dari 3 sang dan ukurannya 100 sang, dibangun dari tumpukan batu. Sekilas, aula ini tampak sederhana dan kasar seperti rumah-rumah yang dibangun oleh penduduk masyarakat primitif. Saat memasuki aula utama, Han Jien semakin tercengang. Tidak ada satupun perabot kayu di ruangan itu, semua bangku batu dipahat dari batu. Bangku-bangku ini memancarkan cahaya merah redup, dan jika seseorang memfokuskan indera ilahinya pada bangku-bangku tersebut, mereka akan merasakan energi yang lemah di dalamnya. Penasaran?
Han Jien bertanya kepada Yao Fei di sampingnya. Bangku-bangku batu ini terbuat dari biji apa? Yao Fei buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, melapor ke senior, bangku-bangku batu ini terbuat dari pasir merah. Pasir merah? Tanya Han Jien. Energi yang di dalam pasir merah sangat murni. Bisakah dimurnikan secara paksa? Yao Fei tidak tahu mengapa Han Jien begitu tertarik dengan pertanyaan ini, tetapi ia tetap menjelaskan, asalkan kau mengumpulkan pasir merahnya terlebih dahulu, serap energinya dengan labu 9 surga, dan ketika energi yang melemah, ia akan berubah menjadi pasir kuning. Lalu, masukkan pasir kuning itu ke dalam cetakan untuk dimurnikan, atau cairkan menjadi cairan dan kendalikan bentuknya dengan indera ketuhananmu, dan kau bisa membentuk apapun yang kau inginkan. Melihat ekspresi bingung di wajah Han Jien, ia segera menambahkan, senior pasti bertanya-tanya mengapa bangku batu itu berwarna merah setelah pasir kuning dimurnikan. Sebenarnya sangat sederhana. Karena pasir kuning juga mengandung energi yang, apapun yang memiliki energi yang pada akhirnya akan berubah menjadi merah. Han Jien berpikir sejenak dan berkata, jadi, bangku batu itu juga berwarna kuning saat pertama kali dibuat, dan berubah menjadi warnanya saat ini karena sudah lama dibiarkan? Yao Fei mengangguk dan berkata, senior bisa melihat rahasia di dalam bangku batu itu sekilas. Aku mengagumimu. Mendengar ini, Han Jien tersenyum tipis. Kultivasi pria ini memang tidak tinggi, tetapi kemampuan menyanjungnya cukup mengesankan. Tiba-tiba, ia teringat seseorang yang, meskipun tidak pandai menyanjung, suka menyombongkan diri. Entah mengapa, meskipun Wang Feng telah memberitahunya bahwa Wei Peng sudah mati, Han Jien masih percaya bahwa Wei Peng belum mati. Memikirkan Wei Peng, ia juga memikirkan Xiehu. Bertanya-tanya bagaimana kabarnya. Ia belum bertemu Xiehu saat kembali terakhir kali. Waktunya terlalu singkat untuk bertanya. Saat merenungkan hal ini, Han Jien tak dapat menahan desahannya. Lalu berbalik menatap cakrawala, matahari yang bersinar terik di atasnya. Yao Fei berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menanyakan apapun saat ini. Sesaat kemudian, seberkas cahaya tiba dengan cepat, mendarat di luar aula utama dan berubah wujud menjadi Yao Qiguang. Yao Qiguang ragu sejenak sebelum memasuki aula, lalu menangkupkan tangannya dan berkata, Guru, saya telah menghapus ingatan semua murid. Han Jien mengangguk puas dan berkata kepada Yao Fei, mulai sekarang, kau akan menjadi murid senior sekte ini. Jika kau membutuhkan sesuatu untuk kultivasi, kau bisa mendapatkannya dari lembah. Kemudian, ia menatap Yao Qiguang dan berkata, boleh? Yao Qiguang tidak punya hak untuk keberatan. Meskipun ia tidak ingin memberikan sesuatu yang baik kepada Yao Fei, ia tidak punya pilihan saat ini, jadi ia hanya bisa berkata, tidak masalah. Sambil berbicara, ia mengeluarkan 2 token giok merah yang identik dari tas penyimpanannya, menyerahkan satu kepada Yao Fei, dan berkata, ambil token giok ini, dan kau bisa pergi ke kantor urusan lain-lain untuk mengambil apapun. Ia dengan patuh menyerahkan token satunya kepada Han Jien. Han Jien mengambil token giok itu dan berkata, siapkan tempat terpencil untukku berkultivasi sebentar. Mata Yao Qiguang berkilat, raut terkejut melintas di wajahnya sebelum menghilang. Ia lalu berkata, Guru, saya punya tempat kultivasi yang energi yang murni. Tapi, Han Jien mengerutkan kening dan bertanya dengan suara berat, tapi apa? Ia menggerakkan indera ketuhanannya dan memfokuskannya pada jiwa Yao Qiguang, memampatkannya. Yao Qiguang gemetar, keringat bercucuran di dahinya. Ia buru-buru berkata, Tuan, gua itu bertingkat 20. Meskipun energi yang di dalamnya melimpah, gua itu dijaga oleh binatang iblis. Jika kita memaksa masuk, kita pasti akan dibunuh oleh mereka. Han Jien tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata Yao Qiguang dan bertanya, apakah kamu pernah ke tempat ini sebelumnya? Kali ini, Yao Qiguang belajar dari kesalahannya dan tak berani membuang kata-kata. Ia berkata, melapor kepada guru, saya pernah ke tempat ini sebelumnya, tetapi saya hanya turun 1 tingkat. Ketika saya memasuki tingkat kedua, monster itu muncul. Jika saya tidak bertarung sekuat tenaga, saya pasti sudah dibunuh oleh monster itu sejak lama. Sambil berbicara, ia seolah teringat betapa berbahayanya pertempuran itu, dan matanya dipenuhi ketakutan. Han Jien berpikir sejenak dan berkata, pimpin jalan. Ia bisa melihat dari tatapan mata Yao Qiguang bahwa meskipun tempat ini berbahaya, ini bukan perjalanan satu arah. Ia tidak akan turun ke sana kecuali ia menemukan rahasia cermin perunggu gagak emas. Cermin perunggu gagak emas tidak hanya dapat melancarkan serangan yang kuat tetapi juga menyerap energi yang dari langit dan bumi. Mengandalkan kekuatan cermin perunggu gagak emas, bahkan jika mereka tidak dapat membunuh binatang iblis itu, pergi dengan selamat tidaklah sulit. Guru, silakan ikuti saya. Yao Qiguang berbalik dan berjalan keluar dari aula utama. Namun, seketika itu juga, kilatan kegembiraan yang liar muncul di matanya. Meninggalkan aula utama, keduanya terbang ke lembah, akhirnya berhenti di depan dinding gunung di dasar. Dari permukaan, dinding gunung tampak biasa saja,
Tetapi fluktuasi energi samar dapat dideteksi menggunakan indera ilahi, yang menunjukkan keberadaan sebuah formasi. Han Jien melepaskan indera ilahinya dan segera menyadari bahwa formasi itu sangat canggih, meskipun tidak sekuat formasi pelindung sekte. Jika diberi waktu, ia bisa menghancurkannya. Yao Qiguang mengangkat tangan kanannya dan merapal beberapa mantra di dinding gunung. Ia tampak takut Han Jien akan belajar cara mengaktifkan formasi tersebut, jadi ia merapal mantra dengan sangat cepat. Ketika mantra itu mendarat di dinding batu, riak-riak muncul di atasnya. Ketika riak-riak itu menghilang, sebuah batu setinggi sekitar setengah zang muncul di garis pandang Han Jien. Begitu pintu masuk gua muncul, gelombang energi yang dahsyat menyerbu ke arah mereka. Yao Qiguang melambaikan lengan bajunya, dan embusan angin bertiup, menyebarkan energi yang. Kemudian, ia berjalan beberapa langkah ke pintu masuk gua, melihat ke dalam sejenak, dan berkata, "Tuan, binatang iblis itu seharusnya masih tidur. Memasuki tingkat pertama seharusnya tidak menjadi masalah." Setelah mengatakan itu, ia mengingatkannya, "Tuan, jika binatang itu bangun, Anda tidak boleh melawannya. Tinggalkan saja gua ini." Ia tidak akan membiarkan siapapun mengambil apa yang dijaganya. Kalimat terakhir, yang tampaknya diucapkan tanpa sengaja, sebenarnya diucapkan dengan sengaja. Sebagai penguasa sebuah lembah, bagaimana mungkin Yao Qiguang tidak licik? Ia yakin Han Jien akan menanyakan detailnya setelah mengucapkan kata-kata itu. Namun, Han Jien tidak bertanya lebih lanjut, dan berkata dengan tenang, "Kalian boleh pergi. Selama aku menyendiri, tidak ada yang diizinkan datang ke sini." Yao Qiguang terkejut. Ia hendak berbicara ketika melihat ekspresi Han Jien yang tidak sabar. Ia menghela napas, berbalik, dan terbang menjauh. Han Jien berjalan menuju formasi itu, melihatnya beberapa kali, lalu masuk ke dalam gua. Di dalam gua terdapat deretan tangga tanpa dasar, dinding batu di kedua sisinya memancarkan cahaya merah yang menyilaukan, menerangi seluruh gua seolah-olah siang hari. Begitu Han Jien memasuki gua, formasi itu otomatis tertutup. Ia tiba-tiba berbalik, dan tepat saat formasi itu hendak ditutup, ia dengan paksa merapal beberapa mantra. Mantra-mantra ini, begitu berada di dalam formasi, menjadi bagian darinya dan kemudian menghilang. Setelah diamati lebih dekat, terlihat bahwa mantra-mantra tersebut mengandung jari-jari energi spiritual, yang dapat digunakan untuk menyerang kapanpun diperlukan. Namun, mantra yang terbungkus energi spiritual ini tidak bertahan lama. Jika tidak digunakan dalam waktu setengah batang dupa, mantra itu akan runtuh. Han Jien melakukan ini untuk berjaga-jaga. Dia punya firasat bahwa Yao Qiguang pasti akan kembali. Han Jien menggerakkan kesadarannya, mengirimkan beberapa aliran energi spiritual ke sudut-sudut susunan tersembunyi, meninggalkan indera spiritualnya sendiri untuk melancarkan serangan hanya dengan sedikit pikiran. Setelah menyelesaikan ini, Han Jien berbalik dan mulai menuruni tangga. Tangga itu luar biasa panjang. Ia membutuhkan waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa untuk mencapai ujungnya. Kemudian, sebuah gua besar muncul di hadapannya, energi yang di udara sangat bergejolak, suhunya langsung mencapai lebih dari 1000 derajat Celcius. Seberkas cahaya melintas di langit di luar gua. Itu adalah Yao Qiguang, yang telah kembali setelah pergi sebelumnya. Ia tidak mendarat, melainkan berputar-putar di langit sebentar, memastikan Han Jien tidak akan keluar, sebelum mendarat di depan gua. Melihat formasi di depannya, Yao Qiguang mencibir. "Wah, senjata ajaibmu memang kuat, tapi kau masih belum berpengalaman. Aku belum memberimu formula aktivasi formasi itu, kita lihat saja bagaimana kau bisa keluar. Kalaupun kau tahu cara mengaktifkannya, terus kenapa? Kau mungkin tidak akan punya kesempatan. Iblis api akan melahapmu, hahaha." Setelah tertawa terbahak-bahak, Yao Qiguang melangkah ke depan formasi, memasukkan tangannya ke dalam, dan dengan cepat membentuk segel tangan. Aliran energi yang memancar dari tangannya dan menyatu dengan formasi. Pada saat ini, niat membunuh Yao Qiguang terasa jelas saat ia meraung. "Nak, kau melumpuhkan kultivasi putraku dan mencuri posisiku sebagai master lembah. Permusuhan ini tak terdamaikan. Bahkan jika aku kehilangan jiwaku dan kultivasiku merosot, aku tetap akan membunuhmu di gua iblis api ini." Sesaat kemudian, sejumlah besar energi yang telah disalurkan ke dalam formasi. Yao Qiguang tertawa dan hendak mengaktifkan formasi untuk membangunkan iblis api yang tertidur. Tiba-tiba, kilatan cahaya putih muncul di dalam formasi, dan seberkas energi spiritual menembus energi spiritual yang menyelimuti formasi, langsung menuju Yao Qiguang. Yao Qiguang tidak menyadari bahwa seseorang telah diam-diam mengutak-atik formasi tersebut. Ia masih berfantasi tentang kebangkitan iblis api dan, dalam amukannya, mencabik-cabik Han Jien. Jari energi spiritual itu berkelebat di dalam formasi dan tiba di hadapan Yao Qiguang. Ekspresi Yao Qiguang menjadi gelap saat ia menyadari cahaya merah dan putih yang masuk itu adalah mantra yang digunakan Han Jien siang itu. Matanya terbelalak takjub. Sebelum ia sempat bereaksi, jari energi spiritual itu telah memasuki tubuhnya. Yao Qiguang menghentikan tangannya yang sedang membentuk segel tangan,
dan memfokuskan seluruh energi yangnya, menyalurkannya ke jari energi spiritual tersebut. Setelah mengalaminya sekali, ia yakin bahwa teknik jari ini akan lenyap setelah menyerap energi yang cukup. Jika tidak, teknik ini tak terkalahkan. Akhirnya, setelah Yao Qiguang menghabiskan sebagian besar energi yangnya, jari energi spiritual menghilang. Ia menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya, mengeluarkan sebotol pil untuk memulihkan energi yang, dan hendak membuka botol itu ketika jari energi spiritual lain terbang ke arahnya. Karena terburu-buru, ia tidak punya waktu untuk mengaktifkan harta sihir pertahanan apapun, jadi ia segera membuka botol dan menelan semua pil, lalu mengunyahnya dengan cepat. Jari energi spiritual kedua memasuki tubuh Yao Qiguang, melahap seluruh energi yang tersisa di dalam dirinya. Sebelum ia sempat bernapas, jari energi spiritual kedua telah mulai melahap energi yang dihasilkan oleh pil tersebut. Dalam sekejap mata, jari tersebut telah menyerap energi yang baru dihasilkan bersama pil tersebut. Setelah melahapnya, jari energi spiritual tersebut masih memiliki sedikit energi yang tersisa, yang langsung menuju pikiran Yao Qiguang dan memasuki tengkoraknya. Tidak! Teriak Yao Qiguang dan segera mundur. Kemudian ia duduk bersila di tanah dan mulai menahan diri dari penyerapan energi spiritual. Sesaat kemudian, Yao Qiguang membuka matanya, wajahnya pucat pasi, lalu ia memuntahkan seteguk darah. Tadi, gumpalan energi terakhir dari jari spiritualnya telah melahap sejumlah besar kesadaran ilahi, membuatnya terluka parah. Luka fisik dapat disembuhkan seiring waktu, tetapi jiwa yang terluka parah, tanpa harta langka dan berharga, lebih sulit dipulihkan daripada naik ke surga. Meskipun menjadi penguasa sebuah lembah, Yao Qiguang tidak berhak memiliki harta karun langka dan berharga seperti itu. Memikirkan luka-lukanya dan ketidakpastian kapan ia akan pulih, amarahnya meluap, dan ia memuntahkan seteguk darah lagi. Yao Qiguang menyeka darah dari mulutnya dan menatap formasi di hadapannya. Semakin ia menatap, semakin dalam kengerian di matanya. Saat itu, ia tahu bahwa mengendalikan energi itu akan membangkitkan iblis api, tetapi ia tidak memiliki keberanian untuk melangkah maju. Begitu ia mundur, ia merasakan jari-jari energi spiritual di dalam formasi tersebut. Awalnya ia tidak dapat melihat banyak jari dengan jelas, tetapi ia yakin ada lebih dari satu. Yao Qiguang mengerti bahwa ini adalah peringatan Han Jian. Jika ia mendekati formasi itu lagi, Han Jian kemungkinan besar akan membunuhnya. Setelah ragu sejenak, Yao Qiguang tetap tidak berani mengambil risiko. Sambil meraung, ia dengan enggan berjalan kembali ke jalan asalnya. Saat ia terbang ke udara, Yao Qiguang mengumpat dalam hati, "Nak, sebaiknya kau tidak pergi ke tingkat terakhir, atau tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Saat itu, Han Jian berada di dalam gua tingkat pertama, merasakan energi yang luar biasa, yang membuatnya merasa sangat nyaman. Ia mengangkat sebelah alisnya, duduk bersila di tanah, dan mulai berkultivasi. Saat itu juga, ia mengeluarkan segel giok dao surgawi, menggenggamnya, dan melepaskan energi spiritual di dalamnya, mengalirkannya ke seluruh tubuhnya. Dengan cara ini, ia memiliki dua energi di sekelilingnya, yang memungkinkannya menyerap keduanya secara bersamaan selama kultivasi. Di dalam tubuh Han Jian, dua energi berbeda mengalir dalam darahnya. Sekeras apapun Han Jian berusaha mengendalikannya, ia tetap tidak bisa menyatukannya. Han Jian tahu jika ia bisa menyatukan kedua energi itu, bahkan tanpa peningkatan level kultivasi, kekuatan serangannya akan meningkat pesat. Namun, setelah berpikir lama, ia tetap tidak menemukan cara untuk menyatukannya. Tepat ketika Han Jian tak mampu memikirkan solusi yang lebih baik, gambaran segel giok dao surgawi tiba-tiba muncul di benaknya. Secercah inspirasi menyambarnya, dan ia segera meraih segel giok dao surgawi, mengeluarkan sejumlah besar cairan spiritual dari dalamnya. Han Jian ragu sejenak, tidak meminumnya, melainkan mengoleskannya ke kulitnya. Cairan spiritual itu dengan cepat larut ke dalam kulitnya, dan sensasi dingin menyebar ke seluruh tubuhnya, rasanya sesegar makan es batu di hari musim panas yang terik. Cairan spiritual tersebut bertransformasi menjadi wujud fisik dan memasuki aliran darah, bersirkulasi bersama energi yang dan energi spiritual. Awalnya, tidak terjadi hal yang aneh, sirkulasinya tetap jelas. Setelah satu siklus selesai, cairan spiritual tersebut menghilang. Sebagian besar cairan tersebut bertransformasi menjadi energi spiritual, menyatu dengannya, sementara sebagian lainnya menyatu menjadi energi yang menjadi bagian darinya. Dengan demikian, siklus lain pun selesai, dan kedua energi tersebut menunjukkan tanda-tanda menyatu. Ketika siklus ketiga selesai, keduanya mulai menyatu dengan cepat. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang tak pernah dibayangkan Han Jian. Kedua energi menyatu semakin cepat, dan setelah 9 siklus, akhirnya mereka menjadi satu energi biru tua yang begitu mencekam dan tak terlukiskan. Han Jian tak dapat memahaminya, sekeras apapun ia berusaha. Setelah energi merah dan putih menyatu, seharusnya warnanya berubah menjadi merah muda. Lalu mengapa warnanya biru langit? Mungkinkah energi-energi itu dapat saling bertransformasi? Sebelum Han Jian sempat mendalami pertanyaan ini lebih dalam,
Apa yang ia lihat di dantiannya membuatnya kembali mengerutkan kening. Di dalam dantiannya, cairan yang awalnya hanya berisi 2 aliran energi kini menjadi 3. Cairan biru itu sangat kecil, hanya seukuran sebutir beras, sementara 2 aliran lainnya sebesar ibu jari. Sambil memperhatikan, Han Jien tak kuasa menahan diri untuk mulai menganalisis. Karena kedua energi itu bisa menyatu selama kultivasi, bisakah mereka menyatu di dalam dantian? Pikiran ini mengejutkan Han Jien begitu muncul. Jumlah energi yang dapat disimpan dantian seorang kultivator sepenuhnya bergantung pada tingkat kultivasinya. Jika seseorang baru berada di tahap pemurnian Qi dan secara paksa menuangkan energi yang hanya dapat ditahan oleh kultivator tahap pembentukan fondasi ke dalam tubuhnya, hanya akan ada satu hasil, ia akan meledak dan mati. Apakah kedua energi itu bisa menyatu? Atau apakah keduanya akan meledak dan membunuhnya nanti? Han Jien tidak tahu. Namun, ia memang berhati-hati dan tidak akan gegabah. Namun, tidak gegabah bukan berarti ia akan menyerah. Ia sudah punya cara yang lebih baik menyebarkan energi internalnya. Setelah ia menyebarkan energi internalnya dan kemudian mengolah kedua teknik tersebut, ia bisa berhasil menggabungkan keduanya menjadi satu. Memikirkan hal ini, Han Jien berdiri, bergegas menuju pintu masuk gua, mengeluarkan sejumlah besar material dari tas penyimpanannya, dan menyusun susunan besar. Ia kemudian mengeluarkan cermin perunggu gagak emas, meletakkannya di sampingnya, dan mengarahkan cermin tersebut ke titik di mana susunan tersebut akan diaktifkan atau di mana susunan tersebut akan runtuh terlebih dahulu. Setelah susunan tersebut runtuh, atau seseorang mengaktifkannya secara paksa, cermin perunggu gagak emas akan menyerang dan membunuh penyerang. Sekalipun cahaya biru di dalam cermin perunggu gagak emas tidak membunuh penyerang, Han Jien masih punya cukup waktu untuk melarikan diri. Setelah menyusun formasi, Han Jien masih merasa belum cukup. Ia mengeluarkan beberapa batu giok dan membuat tablet giok, lalu menggunakan segel giok dao surgawi untuk menciptakan jimat giok yang dapat memanggil Beian. Ia meletakkan jimat-jimat ini di depannya sebelum merasa tenang. Setelah menyelesaikan semua ini, Han Jien duduk bersila di tanah dan memasuki kondisi kultivasi. Tangannya bergerak membentuk serangkaian segel tangan, dan 3 aliran energi di dantiannya secara bersamaan berbalik arah, kembali ke aliran darahnya dan bersirkulasi 9 kali yaitu, menyelesaikan satu siklus besar sebelum menghilang ke udara. Waktu berlalu begitu cepat, dan 3 bulan berlalu dalam sekejap mata. Han Jien akhirnya menyelesaikan pembubaran kultivasinya. Ia membuka mata dan terpana dengan apa yang dilihatnya. Energi di dalam formasi terbagi menjadi 3 jenis. Bagian atas adalah awan energi spiritual, bagian bawah adalah awan energi yang, dan bagian tengah adalah awan biru yang terbentuk dari perpaduan kedua energi tersebut. Jika diamati lebih dekat, terlihat bahwa kedua energi itu perlahan menyatu. Media fusi adalah cairan spiritual. Jika banyak cairan spiritual muncul di dalam kabut biru, apakah proses fusi akan lebih cepat? Tanpa pikir panjang, Han Jien mengambil lebih dari 1000 tetes cairan spiritual dari segel giok dao surgawi. Bahkan cairan spiritual gabungan dari seluruh benua 10 arah pun tak akan sebanyak ini. Jika segel giok dao surgawi tidak berisi puluhan ribu tetes lagi, bahkan orang kaya baru paling boros seperti Han Jien pun tak akan sanggup menghabiskannya. Cairan spiritual itu terbang ke dalam kabut biru dan dengan cepat menyatu dengannya, menjadi bagian dari kabut biru tersebut. Tepat ketika Han Jien mengira cairan spiritual itu tidak berfungsi dan diam-diam menyesali kecerobohannya, kabut energi spiritual dan kabut energi yang dengan cepat menyerbu ke dalam kabut biru dan menyatu dengan kecepatan yang luar biasa. Hanya dalam 1 jam, ketiga energi itu menyatu sepenuhnya menjadi satu. Han Jien menarik napas dalam-dalam, merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan saat gelombang energi besar memasuki mulutnya. Ia hampir yakin jika ia menyerap kedua energi itu sepenuhnya, kekuatan serangannya akan mencapai tingkat yang mengerikan. Memikirkan hal ini, mata Han Jien dipenuhi kegembiraan. Ia kemudian menutup mata dan mulai berkultivasi. Meskipun Han Jien tidak mengenali energi biru ini, energi ini sangat terkenal di zaman kuno. Energi ini disebut kekuatan surgawi, dan kekuatan yang dikandungnya sangat mengerikan. Sulit bagi para kultivator untuk menyerapnya, tetapi setelah diserap, kekuatan serangannya tak tertandingi oleh kultivator setingkat, mampu dengan mudah memusnahkan mereka. Namun, energi ini juga langka di zaman kuno, hanya muncul dalam jumlah kecil di persimpangan 2 benua. Selain kekuatan langit, ada satu energi lagi yang menyatu antara langit dan bumi, yaitu kekuatan bumi. Kekuatan surgawi merupakan hasil dari energi yang dan energi spiritual, sedangkan kekuatan duniawi merupakan hasil dari energi spiritual dan energi yin. Karena energi yang dan yin saling tolak dan tidak dapat menyatu, tidak ada jenis energi ketiga yang dapat menyatu. Tentu saja, energi yang biasa dan energi spiritual juga tidak dapat menyatu. Hanya energi spiritual cair yang paling murni yang dapat menjadi media bagi kedua energi yang berbeda tersebut untuk menyatu. Karena suatu takdir, Han Jien akhirnya bertemu dengan orang yang tepat. Namun, setiap keuntungan pasti ada kerugiannya. Ketika Tuhan membuka satu jendela untuk Anda, Dia akan menutup jendela lainnya. Hal yang sama berlaku bagi kultivator yang mengolah kekuatan surgawi dan duniawi.
Mereka dikenal sebagai kultivator kekuatan ganda. Konon, kultivator kekuatan ganda hanya dapat berkultivasi hingga tahap akhir Golden Core, dan tidak mampu membentuk Nascent Soul. Meskipun demikian, kultivator yang mengolah energi ini termasuk di antara makhluk terkuat di dunia, tak terkalahkan di bawah tahap Nascent Soul. Bahkan kultivator tahap Nascent Soul pun tidak berani memprovokasi mereka. Hal ini karena kultivator kekuatan ganda sangat berdarah dingin. Sekali marah, pertarungan mereka sangat mengerikan. Jika seorang kultivator tahap Nascent Soul tidak memiliki harta sihir pertahanan yang kuat, mereka pun akan musnah. Beberapa orang mungkin bertanya-tanya, karena kultivator kekuatan ganda harus menyerap dua jenis energi untuk mengisi kembali kekuatan surgawi mereka, apa yang terjadi ketika kekuatan spiritual mereka terkuras saat bertarung dengan kultivator lain? Apakah mereka harus menyerap kedua jenis energi secara bersamaan untuk mengisi kembali kekuatan surgawi mereka yang terkuras? Sebenarnya tidak. Kultivator kekuatan ganda, setelah mereka memadatkan sumber kekuatan mereka, atau sumber kekuatan, dapat mengubah energi apapun yang masuk ke dalam tubuh mereka menjadi kekuatan surgawi. Inilah sebabnya mengapa kultivator kekuatan tunggal hanya tak terkalahkan di benua asal mereka. Jika mereka pergi ke benua lain, mereka tidak dapat menyerap sumber energi yang berbeda dan akan hancur. Namun, para kultivator kekuatan ganda berbeda. Mereka dapat menyapu seluruh benua. Beberapa kultivator kekuatan ganda yang kuat bahkan dapat secara paksa menyerap energi dari sinar matahari dan bulan di tempat-tempat yang tidak berenergi, mengubahnya menjadi kekuatan surgawi untuk mereka gunakan sendiri. Mungkin karena para kultivator kekuatan ganda begitu kuat dan kejam, para kultivator dari 3 benua akan bergabung untuk membunuh mereka begitu mereka muncul di benua tersebut. Legenda mengatakan bahwa hilangnya para kultivator kuno berkaitan erat dengan para kultivator kekuatan ganda. Han Jien tidak tahu betapa dahsyat atau kuatnya para kultivator kekuatan ganda. Saat ini, Han Jien sedang menyerap sepenuhnya kekuatan fusi di udara. Kekuatan ini, yang terus-menerus diserap, beredar di seluruh tubuhnya, akhirnya berubah menjadi cairan biru yang tersimpan di dantiannya. Kekuatan biru ini disebut kekuatan sumber. Setelah kekuatan sumber terbentuk, ia dapat menyerap energi dari udara tanpa pandang bulu, mengubah kekuatan spiritual, kekuatan yang, dan kekuatan yin menjadi energi kekuatan ganda. Energi di dalam dantiannya membesar dan membesar, mengembun menjadi cairan seukuran ibu jari, tanpa tanda-tanda akan berhenti. Kabut biru yang cukup tebal masih menyelimuti udara, dan Han Jien, yang tak ingin menyia-nyiakan energi ini, terus menyerapnya. 6 bulan kemudian, energi biru akhirnya menyerap Han Jien sepenuhnya, dan cairan di dalam dantiannya membesar hingga seukuran telur, memancarkan aura yang mengerikan. Han Jien terbangun dengan kilatan tajam di matanya. Ia mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan di dalam dantiannya. Kemudian, ia mengangkat tangannya dan melepaskan semburan energi ke arah susunan di depannya. Kilatan cahaya biru muncul, mendarat di atas susunan itu. Dengan sekali sentakan, energi itu menghilang, dan susunan itu mulai bergetar hebat, menunjukkan tanda-tanda runtuh. Melihat ini, Han Jien tak kuasa menahan napas. Kekuatan energi ini jauh melampaui ekspektasinya. Han Jien yakin bahwa kekuatan serangan yang dihasilkan setelah kedua energi tersebut bergabung bukanlah sekadar 1 tambah 1, melainkan peningkatan geometris, yang mengandung 10 kali lipat energi kekuatan spiritual. Sederhananya, mantra yang awalnya dirapalkan dengan kekuatan spiritual akan menghasilkan lebih dari 10 kali lipat kekuatan serangan ketika dirapalkan dengan energi gabungan. Han Jien sangat menyadari betapa dahsyatnya peningkatan kekuatan serangan 10 kali lipat. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, akan sulit membunuh seorang kultivator inti emas tanpa bantuan jimat. Namun, dengan kekuatan setelah fusi, jika ia bertemu seorang ahli inti emas, bahkan tanpa harus melepaskan teknik jari rohnya dengan panik, ia bisa membunuh mereka dengan beberapa mantra sederhana. Mengenai energi fusi tersebut, Han Jien merenung sejenak dan menamainya kekuatan ganda, karena energi tersebut terbentuk dari fusi 2 energi, sehingga nama kekuatan ganda sangat tepat. Han Jien tidak menyangka bahwa nama yang ia pilih begitu saja akan sama dengan nama yang diberikan oleh seorang kultivator kuno. Para kultivator kuno telah menghilang ratusan ribu tahun yang lalu, dan kini, setelah sekian tahun, seorang kultivator kekuatan ganda telah muncul kembali di benua itu. Entah ini hanya perjalanan sejarah yang tak terelakkan, atau sesuatu yang ditakdirkan oleh takdir, tak seorang pun tahu. Namun, satu hal yang pasti begitu para penanam kekuatan ganda muncul, benua itu akan kembali dilanda pertumpahan darah. Han Jien meregangkan anggota tubuhnya, lalu membubarkan formasi, menggenggam cermin perunggu gagak emas, dan berjalan menuju tingkat kedua gua. Han Jien menyerap sebagian besar energi yang di tingkat pertama gua, hanya menyisakan sedikit. Meskipun ia masih bisa menyerap lebih banyak, laju penyerapannya lambat. Setelah menaiki 1000 anak tangga, ia tiba di tingkat kedua. Tingkat ini hampir sama besarnya dengan tingkat pertama. Satu-satunya perbedaan adalah energi yang di sini jauh lebih padat dan sangat mudah menguap. Dengan pikiran, Han Jien menyelimuti seluruh gua, memejamkan mata, dan sebuah gambaran murni muncul di benaknya.
Gambar itu hanya berisi satu warna, dengan percikan-percikan tak terhitung jumlahnya bergerak seperti peri-peri yang menggemaskan. Namun, para peri ini tampak gelisah dan gelisah, berkelebat cepat seolah mencari sesuatu atau bersembunyi dari sesuatu. Han Jien mengangkat alisnya, melangkah beberapa langkah ke tengah gua, ke tempat energi yang paling terkonsentrasi, lalu mengeluarkan segel giok dao surgawi untuk memeriksanya dengan saksama. Jika kedua energi itu bisa menyatu, mengapa segel giok dao surgawi hanya bisa menyerap energi spiritual dan bukan energi yang? Dan mengapa cermin perunggu gagak emas hanya bisa menyerap energi yang dan bukan energi spiritual? Apa yang akan terjadi jika kedua harta ajaib ini menyatu? Begitu pikiran ini terlintas di benak Han Jien, ia tersentak. Kedua harta ajaib itu berasal dari zaman kuno. Tidak hanya dibuat menggunakan teknik unik tetapi juga mengandung susunan yang kuat. Sekalipun ia bisa menyempurnakannya, bagaimana mungkin ia bisa menggabungkannya? Memikirkan hal ini, Han Jien tak kuasa menahan senyum getir. Pikirannya berpacu saat ia memikirkan cara membuat segel giok dao surgawi menyerap energi spiritual di udara. Setelah berpikir lama, Han Jien masih bingung. Selama ini, Han Jien mencoba berbagai cara, tetapi semuanya gagal. Alasan Han Jien menginginkan segel giok dao surgawi untuk menyerap energi yang adalah karena ia khawatir bagaimana cara cepat menyerapnya setelah energi internalnya habis. Bisakah ia benar-benar melepaskan energi spiritual, menghasilkan 1000 tetes cairan spiritual, menggabungkannya secara paksa, lalu menyerapnya seperti sebelumnya? Meskipun ada banyak cairan spiritual di dalam segel giok dao surgawi, cairan itu tidak dapat menahan pemborosan seperti itu. Jalan kultivasinya masih panjang, dan jika terus seperti ini, ia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk memadatkan inti emas. Han Jien mendesah, kilatan tajam kembali muncul di matanya. Jika masalah ini tidak diselesaikan, kultivasinya mustahil untuk berkembang lebih jauh. Han Jien benar-benar memahami kultivator kekuatan ganda. Jika ia tahu bahwa kultivator kekuatan ganda dapat menyerap semua jenis energi dan mengubahnya menjadi kekuatan ganda di dalam tubuh mereka, ia tidak akan berada dalam kesulitan ini. Han Jien duduk bersila di tanah, mempelajari masalahnya. Sebulan kemudian, rambutnya yang tadinya hitam legam tampak memutih, jelas karena kecemasannya karena tidak dapat menemukan solusi. Sebulan kemudian, rambutnya kini hampir seluruhnya memutih. Han Jien tidak menyerah, terus merenungkan masalahnya. Melalui upaya yang tak kenal lelah, meskipun ia tidak menemukan solusi yang lebih baik, ia menemukan melalui eksperimen yang berkelanjutan bahwa begitu kedua energi itu menyatu, mereka akan menjadi jenis energi yang istimewa. Dan energi ini, apapun metode yang digunakan, tidak dapat dipisahkan lagi. Penemuan yang tampaknya sia-sia ini tiba-tiba memberi Han Jien inspirasi. Ia segera mulai menyerap energi yang di udara. Ketika energi yang mencapai dantiannya, energi itu tidak berdiri sendiri, melainkan menyatu dengan cairan biru tersebut. Melihat ini, mata Han Jien terbelalak, dan ia berseru, ini telah bertransformasi. Energi yang dapat diubah menjadi energi ganda. Mungkinkah energi ganda memengaruhinya? Untuk membuktikan tebakannya sebelumnya benar, Han Jien melepaskan energi di dalam tubuhnya dan menyalurkannya ke segel giok dao surgawi. Awalnya, segel giok dao surgawi menahan energi ini dengan kuat, tetapi setelah Han Jien terus-menerus memasukkannya, energi itu akhirnya masuk ke dalam segel. Ketika kekuatan ganda internalnya habis, Han Jien menarik napas dalam-dalam dan kembali berkultivasi. Energi yang mengalir di sepanjang meridiannya menuju dantiannya, berubah menjadi kekuatan ganda dan menyimpannya di sana. 3 jam kemudian, energi gandanya telah kembali ke kondisi puncaknya, dan wajah Han Jien berseri-seri gembira. Ia menatap segel giok dao surgawi lagi. Jika ia bisa memasukkan energi internalnya ke dalam segel giok dao surgawi dan menyimpannya, bukankah kecepatan penyerapannya akan sangat cepat nanti? Memikirkan hal ini, Han Jien hendak memasukkan energi gandanya ke dalam segel giok dao surgawi ketika ia terkejut menemukan bahwa energi spiritual yang semula tersimpan di dalam segel telah hilang, hanya menyisakan energi gandanya. Hati Han Jien menegang, dan ia buru-buru melihat ke arah ruang penyimpanan cairan spiritual, hanya untuk menemukan bahwa cairan spiritual yang awalnya berwarna putih susu kini memiliki garis-garis biru. Melihat ini, mata Han Jien berkilat tajam. Ia segera mengangkat segel giok dao surgawi di tangannya dan berteriak, kumpulkan roh. Indra ilahinya mendarat di segel giok dao surgawi dan ia mengendalikannya. Energi yang di sekitarnya berkumpul menuju segel giok dao surgawi dengan kecepatan yang mencengangkan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, segel tersebut menyerap sebagian besar energi yang, dan kecepatan penyerapannya meningkat puluhan kali lipat dibandingkan sebelumnya. Dalam sekejap mata, energi yang di tingkat kedua terserap sepenuhnya oleh segel giok surgawi, dan Han Jien bergegas menuju tingkat ketiga. Tepat saat ia mencapai tingkat ketiga, energi yang terserap kembali, memaksa Han Jien untuk terus turun. Ia tidak tahu berapa lama ia berjalan, atau berapa tingkat gua yang telah ia turuni. Han Jien hanya merasa bahwa setiap kali ia naik, energi yang semakin terkonsentrasi, dan suhunya meningkat secara signifikan.
Seandainya bukan karena segel giok surgawi di tangannya, yang terus-menerus menyerap energi yang dari udara, tubuhnya pasti sudah meleleh sejak lama di bawah terik panas yang menyengat. Ketika Han Jien mencapai tingkat terakhir, yang terbentang di hadapannya bukanlah dinding batu, melainkan genangan magma yang membara. Magma itu berwarna merah menyala, bergelembung dengan gelembung-gelembung yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan orang bodoh pun bisa membayangkan suhu ekstrim di dalamnya. Konon, mineral terkeras di benua itu akan meleleh dalam beberapa tarikan napas jika jatuh ke dalam magma. Han Jien begitu terfokus pada lava hingga ia lupa bahwa segel giok dao surgawi terus-menerus menyerap energi yang dari udara. Meskipun energi yang di lapisan terakhir terkonsentrasi, ia tak mampu menahan penyerapan tersebut. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, semua energi yang di dalam gua telah lenyap. Segel giok dao surgawi tak henti-hentinya, terus menyerap energi yang dari lava. Semakin banyak energi yang diserapnya, lava merah menyala itu berubah menjadi kuning pucat. Seandainya saja ia terus menyerap seperti ini, keadaannya tidak akan separah ini. Tanpa dukungan energi yang, gua itu mulai bergoyang perlahan, menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Han Jien kemudian menyadari apa yang sedang terjadi. Dengan pikiran, ia memutuskan koneksi dengan segel giok surgawi dan menatap tajam ke kedalaman magma. Ia ingin melihat seperti apa makhluk iblis yang tinggal di gua ini. Sebelumnya, Han Jien berasumsi makhluk iblis itu tinggal di gua, tetapi setelah mencapai tingkat ke-20, ia masih belum muncul. Oleh karena itu, hanya ada dua kemungkinan tidak ada makhluk iblis sama sekali di sini, atau makhluk iblis itu tinggal di magma. Jika alasan pertama, itu lain lagi. Namun jika alasan kedua, makhluk di dalam gua itu jelas bukan binatang iblis biasa. Ia adalah binatang iblis yang lahir dari saripati api paling murni di dunia. Kaisar Xuanzong dari Tang pernah mencatat dalam buku rahasianya bahwa binatang iblis semacam itu tidak terlalu cerdas dan hanya tahu cara menyerang dengan kekuatan kasar. Jika kau membunuhnya dan mengambil inti iblisnya, kau dapat menggunakannya dengan beberapa ramuan obat untuk memurnikan pil api berkualitas tinggi. Pil api memiliki beberapa karakteristik inti emas, dan setelah dikonsumsi, tingkat keberhasilan pembentukan inti emas dapat mencapai lebih dari 90%. Keinginan terbesar Han Jien saat ini adalah membentuk inti emasnya sendiri. Setelah kultivasinya mencapai tahap inti emas, ia akan memiliki sumber daya untuk membangun dirinya di benua ini, berkat kekuatan ganda di dalam tubuhnya. Dari pertempuran sebelumnya melawan monster tahap jiwa baru lahir, Han Jien belajar banyak. Sehebat apapun senjata sihir, jika kultivasinya belum memadai, ia tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatannya. Hanya dengan meningkatkan kultivasinya sendiri, ia dapat membangun dirinya di dunia kultivasi dan tidak lagi bergantung pada orang lain. Tatapan Han Jien menembus magma, di mana sebuah bola yang memancarkan cahaya merah menyala menarik perhatiannya. Indra keilahiannya tertuju pada bola itu, merasakan bahwa bola itu seukuran apel, memancarkan energi yang sangat murni. Han Jien tak kuasa menahan napas. Ini ternyata energi yang paling murni di dunia, benar-benar sebanding dengan cairan spiritual. Han Jien mengangkat tangan kanannya, mengubahnya menjadi tangan raksasa, dan meraih lava yang membara. Begitu tangan raksasa itu memasuki lava, ia meleleh karena panas yang menyengat. Han Jien mengerutkan kening. Jika ia tidak menyerap energi yang di dalam lava, ia tidak akan bisa mengambil buah roh api. Namun, jika ia menyerap terlalu banyak energi yang, tempat itu akan runtuh, dan binatang iblis itu belum muncul,